Dalam sekejap mata, 2 dari 10 raja muda teratas dari kedua akademi telah tumbang, membuat hati semua orang terasa berat. Sepertinya Huohu adalah pemburu di dunia ini, dan kita semua telah menjadi mangsanya. Semburan api membubung dari tanah, begitu panasnya hingga tak tertahankan. Guk-guk pemadam kebakaran itu menghilang tanpa jejak. Li Qingyin dan aku sama-sama membuka mata pedang kami, tetapi kami tidak bisa melihat dengan jelas dan tidak bisa memastikan lokasi guk-guk api. Untuk sesaat, rasa takut muncul secara spontan. Mungkin, kita benar-benar menunggu kematian. Tak jauh dari situ, Zuo Qiulin berkata dengan ringan, wajahnya sudah dipenuhi keringat, menunjukkan betapa besar tekanan yang ia hadapi. Zuo Qiulin berasal dari keluarga yang luar biasa, dari keluarga Zuo kelas 2. Konon, ia adalah keturunan langsung. Selain kualifikasinya yang luar biasa, ia dilatih sebagai pewaris keluarga Zuo sejak kecil. Bisa dibilang, ia adalah anak ajaib sejak kecil. Namun, Zuo Qiulin belum pernah menghadapi situasi sesulit ini sebelumnya. Ia selalu menjadi pemburu dan yang lainnya mangsa, tetapi kali ini justru sebaliknya, begitu dahsyatnya sehingga tekadnya hampir runtuh. Dengan tatapan kosong, ia berkata, ini semua ilusi. Kita bertarung dan merebut, tetapi pada akhirnya, bukankah kita semua akan mati di sini bersama-sama? Kakak senior Zuo Qiulin, tenanglah. Li Qingyin mengerutkan kening. Zhou Hanwen menggelengkan kepalanya mustahil, kita tidak bisa mengalahkan Qilin. Bahkan seorang ahli pedang pun tidak bisa mengalahkan Qilin, apalagi kita. Satu lagi orang yang tekadnya runtuh. Di antara 3 kepala Akademi Tianfeng, hanya Li Qingyin yang masih memiliki tekad untuk bertarung. Di sisi lain, di Akademi Bailu, meskipun Lin Muzhao dan saya berada di bawah tekanan yang luar biasa, kami tetap tidak runtuh. Dongfang Lin Er tidak hanya ambisius, tetapi juga memiliki tekad yang kuat, dengan ketenangan di matanya yang cerah. Adapun Lu Qingsu, ia telah mengumpulkan banyak pengalaman dan meskipun ia bukan seorang jenius yang dapat mendominasi alam atas, penampilannya kali ini sangat mengesankan. Kakak senior Zuo, kakak senior Zhou, kalian adalah pemimpin Istana Suci. Kalian seharusnya memberi contoh bagi murid-murid tingkat rendah sepertiku. Bahkan kalian sendiri sudah tumbang. Apa yang harus kita lakukan? Aku mengerutkan kening. Lin Muzhao memberinya tatapan setuju. Zuo Qiulin melirikku, seolah langsung tercerahkan. Ia tak kuasa menahan tawa kecut dan berkata, adik muda Bu, aku sungguh malu. Aku, kakak seniormu, sebenarnya tidak sebaik dirimu. Semangat juangku hilang di hadapan Qilin. Aku sungguh malu. Dia mendapatkan kembali sebagian semangat juangnya. Mata Zhou Hanwen berbinar saat ia menggenggam pedangnya erat-erat, berkata, ya, kami adalah murid-murid utama Istana Suci. Sekalipun kami mati, kami harus mati dengan mulia. Kami tidak boleh mati dengan cara pengecut seperti Pei Lixing dan Cao Ze. Itu benar, mata Lu Qingsu berbinar-binar saat ia berkata, kita semua adalah murid Istana Suci. Kita tidak akan pernah mempermalukan nama baik guru kita, bahkan jika kita mati. Pada saat ini, seberkas energi muncul di alam semesta. Hatiku bergetar, dan aku berkata, semuanya, hati-hati, ia datang lagi. Kali ini, sepertinya dari bawah. Apakah ia akan menyerang kita dari bawah? Aku datang. Batu giok di tanah di bawah seketika menjadi panas dan merah, retak sedikit demi sedikit, lalu meledak dengan suara dentuman keras. Sebuah cakar tajam sepanjang puluhan kaki mencuat dari tanah dan mencengkeram formasi pedang yang kami semua bentuk di telapak tangannya. Api berkobar, dan simbol-simbol aturan hukum guk-guk api tampak begitu indah. Kengerian dahsyat langsung menyelimuti, dan cakar-cakar itu mengatup, ingin meremukkan kami hingga mati dalam kobaran api. Adik laki-laki, gunakan Zenhai. Lin Muzhao tiba-tiba meletakkan tangan gioknya di lenganku, dan seketika energi suci yang tak terbatas mengalir ke pembuluh darah spiritualku. Sungguh dahsyat. Apakah dia akan mengumpulkan kekuatan kami untuk menggunakan teknik naga sejati? Hampir bersamaan, Li Qingyin juga meletakkan satu tangan di lenganku, dan energi suci yang dahsyat mengalir masuk, memenuhi seluruh urat spiritual. Untungnya, urat spiritualku telah bertransformasi berkat keberuntungan dari alam naga. Jika tidak, urat spiritualku tidak akan mampu menahan kekuatan yang begitu besar dan asimetris. Diberkati oleh 2 aliran energi suci murni, tubuhku dipenuhi dengan kekuatan jahat, dan aku langsung memasuki kondisi inkarnasi naga sejati, dan ratusan energi naga pun keluar dari tubuhku. Zenhai, tiba-tiba aku mendorong dengan kedua telapak tanganku, dan energi naga sejati meledak. Gelombang udara berwarna es terbentuk tepat di sekitar formasi pedang, seolah-olah gelombang di laut disebabkan oleh naga. Gelombang itu setajam pisau. Lapisan demi lapisan siklon terus menumpuk, membentuk medan kekuatan represif yang mengerikan, menyebar dan mengusir dunia luar. Ledakan. Pusaran dahsyat yang dipadatkan oleh Zenhai terus bertabrakan dengan cakar api Huo-Huo,
langit dan bumi berguncang, dan seluruh istana Zulong seakan-akan meledak. Semua urat dan cabang spiritualku terbakar merah, dan aku harus menangkis serangan Huo-Huo meskipun tubuhku terluka, kalau tidak, kita semua akan tamat saat ini juga. Kedua kekuatan saling berhadapan dan berada dalam kebuntuan untuk beberapa saat. Adik Bu, mata indah Dongfang Lin Er dipenuhi ekspresi kompleks, dan ia tampak telah membuat keputusan. Ia tiba-tiba menutupi punggungku dengan telapak tangannya, dan energi suci langsung mengalir masuk, yang sedikit meningkatkan kekuatan Zenhai. Zuo Qiulin, Lu Qingsu, dan Zhou Hanwen juga melangkah maju dan mengangkat tangan mereka untuk memasukkan energi suci. Hampir seluruh kekuatan keenam semi-santo muda itu mengalir ke tubuhku. Sesaat, pembuluh darahku mulai pecah. Jika bukan karena inkarnasi naga asli yang menyegelnya, tubuhku pasti tak akan mampu menahan kekuatan sebesar itu dan meledak. Lagi pula, aku hanyalah seorang kultivator tingkat menengah alam Yuanling, dan tubuh fisikku belum berkembang ke tingkat alam semi-suci. Mampu menahan energi suci tingkat ke-6 saja sudah batasnya. Terobosan energi suci secara langsung menyebabkan kekuatan Zenhai meningkat 1 kali lipat lagi, menyelesaikan penghancuran. Ledakan, cakar api dari tanah meledak dan berubah menjadi gelombang api yang menyebar. Ah! Aku memuntahkan seteguk darah dan mundur beberapa langkah, wajahku pucat pasi. Pertarungan ini sudah melampaui batasku. Jika aku terus bertarung seperti ini, aku mungkin akan semakin terluka, yang akan semakin merepotkan. Lagi pula, kekuatan aturan kelahiran kembali hukum Phoenix belum sepenuhnya pulih. Jika aku mati dalam pertempuran, aku mungkin benar-benar mati, dan tidak akan ada kesempatan untuk mencapai nirwana. Li Qingyin dan Lin Muzhao mendukung saya di kedua sisi dan bertanya dengan lembut, bagaimana? Tidak apa-apa, pertahankan formasi pedang. Kedelapan orang itu berdiri melingkar, niat pedang mereka membumbung tinggi ke angkasa, saling terkait, membentuk formasi pedang lagi. Di tengah kobaran api, sesosok menjulang tinggi mendekat. Ia adalah guk-guk api. Salah satu kaki depannya hampir putus. Jelas bahwa serangan Zenhai sebelumnya telah menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Matanya dipenuhi dengan kekejaman, dan mulutnya tetap diam, namun suara batin binatang purba itu berkata, Zenhai, teknik naga sejati, sungguh mengesankan. Mata Li Qingyin seindah air, dan dia berkata dengan tenang, kau telah memakan tubuh naga lilin, jadi kau harus membasmi kami sekarang. Ya, Huo-Huo melangkah mendekat, suaranya sedingin es saat berbicara, generasi Raja Muda di alam atas ini terlalu kuat. Mereka sudah mencapai penyatuan 3 hati pedang di usia semuda itu. Terlebih lagi, bocah itu, yang hanya berada di alam Yuanling, ternyata bisa mengaktifkan teknik naga sejati sekuat itu. Jika aku tidak membasmimu hari ini, saat kau tumbuh menjadi orang suci, atau bahkan orang suci pedang atau orang bijak agung, kau akan datang untuk membalas dendam padaku. Karena itu, aku tidak akan meninggalkan sebab dan akibat. Kau harus mati hari ini. Tidak ada pilihan lain. Sambil berbicara, dia menatap kami dan berkata, apakah kalian pikir formasi pedang dapat menghentikannya? Mengapa tidak? Tanya Zuo Qiulin. Anda akan segera mengetahui alasannya. Guk-guk api berhenti sekitar 100 kaki dari kami, berdiri dengan keempat kakinya, semegah dewa yang turun ke dunia fana. Aturan yang berpusat padanya mulai berevolusi, dan aliran cahaya serta gumpalan api keemasan muncul. Aturan itu tampaknya dihidupkan kembali, menjadi semakin panas, sehingga kami, yang berada 100 kaki jauhnya, juga dapat merasakan penindasannya. Aturan api setinggi puluhan kaki membentuk puluhan lingkaran, yang terus meledak dan menguap. Tidak bagus. Jantungku berdebar kencang dan aku berkata, dia akan menggunakan Zenhai. Apa? Dia juga tahu teknik naga sejati. Li Qingyin dan Lin Muzhao sama-sama terkejut. Aku merasa dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki dan berkata, itu pasti telah memurnikan tulang asli naga lilin. Kekuatan Zenhai terlalu kuat. Jika kita menggunakan formasi pedang untuk melawan, kita semua akan mati di sini. Cepat lari, secepat mungkin. Formasi pedang tidak berguna sekarang. Dongfang Lin Er terkejut kami lolos. Apa yang akan kamu lakukan? Aku melangkah keluar dari formasi pedang, dan sebagai inkarnasi naga sejati, sisik-sisik emas terbentuk di tubuhku, dipenuhi cahaya suci. Tanduk naga di dahiku memancarkan cahaya terang, meluap dengan kekuatan naga sejati. Huo-Huo baru saja menyerap teknik naga sejati, tetapi belum benar-benar menguasainya. Di sisi lain, aku berbeda. Aku telah sepenuhnya memahami aturan teknik naga sejati dan siap mencobanya. Aku menggeram, kalian semua, cepat pergi. Aku masih punya beberapa trik. Kita bisa mencobanya. Lin Muzhao bukan orang yang suka menunda-nunda, dan dia berteriak pada semua orang dengan suara rendah cepat pergi. Semua orang melarikan diri. Li Qingyin melompat ringan dan mundur ke dalam kehampaan, tetapi jelas ia tidak pergi jauh. Lin Muzhao memegang pedang tajam di tangannya, wajahnya yang cantik dipenuhi ketegangan dan kesulitan.
Ia mundur ratusan kaki dan berdiri di sana, enggan pergi. Teknik naga sejati yang sempurna. Huo menatapku dan tersenyum tipis, saat aku menggigit leher naga tua itu, sebagian tulang jimatnya meledak. Sekarang sudah pas. Aku tak menyangka alam atas masih menyimpan warisan seni naga sejati. Hebat sekali. Rerundewa rohmu milikku. Kemarilah dan ambillah jika kau bisa. Aku melangkah maju, simbol-simbol naga sejati yang kompleks beterbangan di sekujur tubuhku, berbisik dan memancarkan auman naga yang sunyi, yang merupakan metode lanjutan lain dari seni naga sejati bahasa naga. Bum bum bum. Ruang di sekitarku terus runtuh dan meledak. Kekuatan bahasa naga bahkan lebih kuat daripada teknik penekan laut. Saat itu, aku mengerahkan seluruh kekuatanku, dan hawa membasmi yang tak terlihat di ruang itu terus membombardir guk-guk api yang sedang menggunakan api untuk menekan laut, menciptakan suara ledakan bang-bang-bang di udara. Dalam sekejap mata, pusaran api melonjak di sekitarku, dan aku bagaikan orang suci yang bernyanyi di lautan api, berkobar, namun terus melaju. Kali ini, jika aku tidak berdiri, Li Qingyin dan Lin Muzhao akan mati. Aku punya alasan untuk berdiri. Mereka tidak pernah mengecewakanku, dan kami saling bergantung satu sama lain untuk hidup dan mati. Aku tidak akan pernah mengecewakan mereka. Ledakan, kulit di bahunya robek dan dia terluka akibat tekanan Zenhai. Guk-guk api juga sedang tidak enak badan. Ini adalah pertarungan antara dua kemampuan unik. Ia memiliki keunggulan mutlak dalam hal kekuatan, tetapi sedikit lebih rendah dalam hal aturan. Di bawah serangan ganas Long Yu, luka-luka mengerikan mulai muncul di tubuhnya yang besar, dan bahkan sisiknya yang keras mulai retak. Suara naga itu terus berlanjut, menghancurkan ruang, dan seluruh dunia tampak runtuh. Ketika aku hanya berjarak 10 kaki dari guk-guk api, tiba-tiba aku mencabut pedang tulang abadi, mengarahkan ujung pedangnya, dan pilar pedang itu melesat keluar dari tubuhku dan melayang ke angkasa. Energi pedang menyebar dan berubah menjadi ratusan energi pedang yang melesat ke arah guk-guk api. Inilah makna sebenarnya dari 9 pedang yang kembali menjadi satu. Dan saat energi pedang itu melesat, pikiranku menjadi jernih dan aku mengerahkan seluruh kekuatanku untuk mengendalikan misteri aturan roh pedang spasial, dan membuat ratusan energi pedang ini melesat menembus angkasa. Guk-guk api itu jelas terkejut. Ia mengayunkan cakarnya yang tajam, meninggalkan serangkaian bekas cakar yang melesat ke langit, lalu melawan lapisan energi pedang. Namun, niat pedang itu mengalir deras bagai air, dan membuat beberapa lompatan ruang, hampir seketika memotong dahi guk-guk api, dan semuanya mengenai tulang asli yang telah patah. Sesaat, darah menyembur keluar dari wajah guk-guk api, dan ia meraung tanpa henti. Ia menerjang ke arahku dengan kekuatan Zenhai, dan cakar tajamnya yang terbungkus api asli yang kuat menerjang dadaku. Pedang tulang abadi dibungkus dalam 9 lapisan energi pedang dan digunakan untuk memblokir. Ledakan, rasanya seperti ada gunung kuno yang menghantam dadanya, dan ia terlempar mundur bersama pedangnya. Lengannya mati rasa karena guncangan, dan buku-buku jarinya retak dan berdarah. Kekuatan fisik guk-guk api begitu dahsyat hingga ia hampir mematahkan pedang tulang abadi yang kokoh hanya dengan satu telapak tangan. Mengaum, guk-guk api itu menerjang ke arahku dengan ganas, menebaskan cakarnya yang tajam 3 kali, hampir membuatku terpental. Aku terus menabrak bangunan-bangunan kota pegunungan kuno di sekitar, tampak merana. Apakah itu tidak mungkin lagi? Matanya berlumuran darah, pandangannya kabur, dan seluruh tulangnya seakan patah. Ia pun jatuh terguling-guling di rerundewa. Desir, sinar niat pedang transenden turun dari langit, dan Li Qingyin langsung menyerang. Teknik pedang ini langsung menarik perhatianku. Itu adalah teknik pedang kuno, bukan? Itu adalah teknik pedang yang kembali ke alam. Aku terkejut. Istriku begitu kuat sehingga mengejutkan. Alam ini adalah tingkat kelima dari kitab suci kuno Tianfeng, alam nostalgia Tianfeng, yang secara langsung memahami teknik pedang kuno yang ada di zaman kuno. Barangkali, inilah kartu trufnya yang sebenarnya, dan alasan mengapa dia berpikir dia dapat dengan percaya diri masuk ke dalam 3 besar daftar semi-saint. Benar saja, Huo tidak berani gegabah. Ia mengayunkan cakarnya yang tajam dan bertarung melawan Li Qingyin di udara. Pedang dan bekas cakar saling beradu, dan gemuruh guntur yang teredam meletus, membuat jantung berdebar kencang. Pertarungan semacam ini bukan lagi seperti pertarungan antar manusia. Jika aku dipaksa seperti ini, aku khawatir Li Qingyin tidak akan pernah menunjukkan kultivasi tingkat kelima kitab suci kuno Lufeng. Di kejauhan, Lin Muzhao tampak kesepian. Ia sangat tekun berlatih, tetapi ia baru mencapai tingkat ketiga kitab suci kuno Tianfeng. Akibatnya, ia masih jauh di depan Li Qingyin. Namun, kondisi mental Lin Muzhao jauh lebih baik daripada orang biasa. Setelah dilampaui, ia tidak akan pernah membasmi karena iri. Sebaliknya, ia akan bekerja lebih keras untuk mengejar dan menantang batas kemampuannya. Inilah mengapa tuannya sangat mencintainya.
Banyak hal memang ditentukan oleh kualitas. Mu Zhaojian bermartabat. Lin Mu Zhao tidak berani bergabung dalam pertempuran dengan mudah, tetapi dia selalu siap melindungi Li Qingyin. Alam kuno yang penuh nostalgia Tian Feng, ilmu pedangnya luar biasa. Sosok Li Qingyin bagaikan peri, pakaiannya seputih salju, dan pedang giok putihnya memancarkan cahaya terang. Ia menggunakan ilmu pedangnya yang luar biasa untuk menangkis serangan ganas guk-guk api berkali-kali. Namun, ia hanyalah setengah suci, dan kekuatannya sangat terkuras. Terlebih lagi, jelas bahwa ia baru saja memahami alam Tian Feng Huaigu, dan konsumsi energinya sangat besar. Dalam sekejap mata, wajah cantiknya memucat. Namun, guk-guk api itu semakin berani seiring pertempuran berlangsung, dan tulang asli di antara kedua alisnya terus memancarkan cahaya terang. Simbol-simbol reguler ditata ulang, dan cahaya bintang berkumpul sedikit demi sedikit, dengan tanda-tanda keajaiban yang muncul. Tidak bagus, kita diperalat. Lin Mu Zhao berteriak, adik Qingyin, ia ingin menggunakan kekuatan kita untuk menjalani evolusi regresi. Setelah berhasil, ia akan menjadi Hou Chao Tian kuno yang asli. Hou Chao Tian kuno. Li Qingyin sedikit terkejut, menggertakkan giginya, dan sekali lagi mengaktifkan teknik pedang alam Tian Feng Huaigu untuk bertarung dengan guk-guk api, tetapi dia sudah dalam posisi yang tidak menguntungkan, dengan darah mengalir dari sudut mulutnya, dan menderita luka dalam yang parah. Aku bangkit dari kekacauan itu, meminum pil penyembuh, dan mengalirkan energi internalku untuk menyembuhkan lukaku di tempat, sambil memperhatikan situasi di medan perang. Luka Li Qingyin terus memburuk. Saat dia dikalahkan, aku harus pergi melawan guk-guk api. Bukan karena Lin Mu Zhao tidak cukup kuat, tetapi dia belum menguasai teknik naga sejati atau teknik Phoenix, dan dia berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan saat melawan monster kuno yang sebenarnya. Raungan, raungan, raungan. Di tengah auman guk-guk api, tulang asli yang semula patah mulai pulih, dan untaian aturan muncul kembali. Tak hanya pulih, tetapi juga menjadi lebih lengkap. Ia memang kembali ke wujud leluhurnya. Sisik-sisik di tubuhnya berubah dari merah menyala menjadi merah kebiruan, dan wajahnya menjadi lebih ganas dan garang. Ia berdiri dengan keempat kakinya, kepalanya mengarah ke langit, dengan aura yang mengesankan mengarah ke langit. Kekuatannya langsung meningkat hampir 3 kali lipat, dan ia menyelesaikan proses pemulihan hanya dalam beberapa lusin tarikan napas. Chao Tianhu, monster kuno yang nyata. Ledakan. Hanya dengan satu telapak tangan, Li Qingyin terhempas pedangnya dan jatuh ke lautan kabut. Ia hanya mengerang dan terluka parah. Kakak senior Mu Zhao, aku berdiri dan berteriak, jaga dia baik-baik. Aku akan menahan Chao Tianhu. Bawa dia pergi sekarang juga, semakin jauh semakin baik. Aku tidak ingin menyakitimu. Adik kecil, kamu. Mata indah Lin Mu Zhao tertutupi kabut, tatapannya seolah mengucapkan selamat tinggal. Aku tak kuasa menahan senyum kakak senior yang konyol, aku tak akan mati, tapi aku harus menggunakan kekuatan terlarang, kalau tidak, takkan ada yang bisa menaklukkan Chao Tianhu hari ini. Cepat bawa istriku pergi, semakin jauh semakin baik, dan hati-hati. Lin Mu Zhao berbalik dan memasuki lautan kabut, tidak berani menatapku lagi. Ia mengembuskan napas kasar ke arah Tianhu, lalu berkata sambil tersenyum melalui telepati, lepaskan kedua wanita cantik ini, dan kau tinggal di sini untuk mati. Baiklah, selama aku mendapatkan teknik naga sejati, tak masalah aku membasmi mereka atau tidak. Aku tersenyum tipis siapa bilang aku tinggal di sini untuk mati. Aku di sini hanya untuk menghadapimu. Kamu nggak takut lidahmu tersangkut kalau lagi ngomong. Siap-siap mati. Ia datang berlari dengan liar, disertai kilat dan guntur di sekelilingnya, dan langit runtuh dan bumi retak dalam satu gerakan. Pada saat ini, meskipun Chao Tianhu terluka, ia pasti memiliki kemampuan yang menyaingi seorang suci, dan bahkan kemampuan untuk menantang orang suci pedang, kalau tidak, ia tidak akan memiliki keyakinan seperti itu. Meskipun aku telah berubah menjadi naga sejati, aku masih merasakan sensasi geli di jiwaku. Perbedaan kekuatanku terlalu besar. Jika aku melawan Chao Tianhu seperti ini, aku mungkin akan langsung terbasmi. Dia menarik napas dalam-dalam dan berteriak ke langit ayo. Kekuatan dari bagian terdalam tubuh meledak, dan dengan ledakan keras, langit seakan meledak. Sebuah pecahan bintang yang cemerlang muncul di langit, sangat besar, dengan miliaran makhluk berkembang biak di atasnya. Sungguh menakjubkan, itulah alam naga. Saat berikutnya, energi makhluk hidup di alam naga berkumpul dan jatuh padaku seperti cahaya bintang, membentuk lapisan cahaya suci, dan seluruh tubuhku tampak berubah menjadi pelangi berwarna-warni. Semoga beruntung, mewarisi takdir dan karma seluruh dunia, saya langsung merasa seperti bisa setara dengan orang suci. Ayo berjuang, pedang tulang abadi terangkat, dan bertabrakan dengan cakar tajam Chao Tianhu hanya dengan kekuatan tubuh. Kong, dengan suara keras, aku terdorong mundur puluhan kaki.
Chao Tianhu terkejut. Ia benar-benar terdorong mundur beberapa kaki. Dalam sekejap mata, tatapannya menjadi semakin tajam. Apakah kau pikir keberuntungan bisa menyelamatkanmu? Buka mata guk-gukmu dan lihat. Seluruh kekuatan di tubuhku meledak tanpa ragu, menggunakan kekuatan rangkap 3 inkarnasi naga sejati, keberuntungan, dan kesatuan pedang dan hati untuk melawan Chao Tianhu. Pedang panjang dan cakar tajam beradu ribuan kali hanya dalam 100 tarikan napas. Api berkobar dan seluruh langit berguncang. Aku bertarung dengan segenap kekuatanku, dan setiap pedang kugunakan dengan segenap kekuatanku, melepaskan seluruh potensi dalam tubuhku, dan memasuki alam tak terkalahkan dengan keberuntungan. Chao Tianhu tak pernah menyangka setelah kembali ke wujud leluhurnya, ia masih akan menghadapi lawan. Setelah serangan panjang tanpa hasil, ia meraung tanpa henti. Sisik di dahinya langsung terbakar, berubah menjadi aturan yang menyatu dengan darahnya. Dalam sekejap, momentumnya meningkat hampir 30%. Bakar sisik asli untuk memperoleh kekuatan atafistik yang lebih kuat. Pada serangan berikutnya, telapak tangan Chao Tianhu menghantamku dan pedangku ke tanah. Seluruh makam Zulong berguncang hebat. Berkat keberuntunganku, aku berhasil menjatuhkan sebuah baskom besar dari tanah, seolah-olah itu adalah meteorit yang menghantam tanah. Sungguh menakutkan. Mengaum, seekor monster besar turun, dan cakar raksasanya yang panjangnya puluhan kaki menekannya. Mati kau, makhluk kecil. Dengan suara keras, tubuhnya kembali tenggelam puluhan kaki dan menghantam lapisan batu. Tubuhnya seakan-akan runtuh, dan ia bahkan tak mampu memegang pedang tulang abadi. Tulang lengannya patah dan tak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Hukum Phoenix tak berguna. Saat ini, tampaknya hanya kekuatan tabu yang bisa digunakan. Tubuhnya terbenam sepenuhnya ke dalam tanah oleh cakar-cakar tajam itu, dan dia tidak dapat melihat keadaan di atasnya. Namun, Chao Tianhu masih mengerahkan kekuatannya, melangkah turun dengan keras berulang kali, semakin dalam dan dalam. Sepertinya ia tak ingin lagi pergi ke lingsu tempat teknik naga sejati disembunyikan, dan hanya ingin membasmiku di sini. Aku tersenyum pahit, aku terpaksa melakukan hal ini. Ayo, kekuatan fisikku yang terkuat. Darah tiba-tiba mendidih, dan api putih langsung melahap seluruh tubuh. Rambut, alis, dan sebagainya memucat, bahkan pupil matanya pun memutih mengerikan. Kali ini, transformasi Bai Xiuluo berbeda dari sebelumnya. Mungkin karena jiwanya yang murni dan kuat, ia masih mempertahankan 30% kesadarannya, tetapi dorongan kekerasan dan pembasmian masih tak terbendung. Lengan yang patah segera pulih, dan dia mengangkat pedang tulang abadi dan menyerbu ke depan. Ledakan, darah berceceran di mana-mana. Kekuatan Bai Xiuluo tak tertandingi. Ia langsung menembus salah satu cakar tajam Chao Tianhu. Ia terbang dengan pedang panjangnya, menyingkirkan pedang tulang abadi, dan tinju besinya yang dipenuhi kekuatan teknik naga sejati jatuh dari langit dan menghantam dahi Chao Tianhu dengan keras. Dengan suara keras, Chao Tianhu jatuh, kepalanya terkubur dalam lumpur. Apakah kamu suka menginjak orang? Aku terbang berputar-putar dan menendang kepalanya dengan keras, mendorongnya semakin dalam ke tanah. Aku menendangnya lagi dan lagi, melepaskan kekuatan mengerikan yang hampir 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dengan tatapan mata yang tajam, aku meraung, bagaimana rasanya diinjak. Dia meraung ke arah guk-guk langit yang bangkit dari tanah, mengayunkan cakarnya yang tajam dan membenturkannya dengan cakar tersebut, lalu meraung, aku akan membasmimu. Apakah kau punya nyali untuk membasmiku? Saat itu, aku, yang telah berubah menjadi Bai Xiuluo, benar-benar lancang, seolah-olah hanya aku satu-satunya di dunia ini. Aku meninju dengan kedua tanganku, dan jiwa suci berwarna-warni itu pun meledak. Dengan bang, sepasang cakar tajam Chao Tianhu langsung hancur berkeping-keping, berubah menja. Niat membasmi yang membara menyelimuti hatinya, dan gumpalan api putih membumbung dari rambut putihnya yang pendek. Seluruh tubuhnya tampak benar-benar telah menjadi seorang Shuro di api penyucian. Ia merentangkan kelima jarinya dan membentuk gerakan pedang. Swiss, gelombang udara putih menembus udara, langsung menembus dada Chao Tianhu dan menembus jantungnya, dan semburan darah keemasan menyembur keluar. Mati, jurus Qidongshan He meledak, menghasilkan serangkaian ledakan di perut Chao Tianhu, bahkan menghancurkan jantungnya. Pada saat yang sama, ia mengayunkan jari-jarinya di udara, memadatkan niat pedang yang langsung menuju tulang sejati asli di dahinya, menghancurkan tulang sejati tersebut secara langsung dan memotong kepala ibel tersebut. Tulang sejati asli dan keahlian unik Chao Tianhu menjadi sia-sia di mata Bai Xiuluo, dan ia tidak menginginkannya lagi. Ledakan, tulang asli yang asli meledak, dan sebuah lubang besar langsung meledak di dahi Chao Tianhu. Pada saat yang sama, tubuhku tiba dengan kecepatan yang sangat cepat. Aku menusuk tengkorak Chao Tianhu dengan 5 jari dan menyemburkan api energi putih yang berkobar ke otaknya. Dengan ledakan keras, Su Ding dan Yuan Shen di otak Chao Tianhu hancur berkeping-keping.
Dia ingin mengambil lingsu milikku dan mencuri teknik naga sejati, tetapi akhirnya suding miliknya sendiri malah dibobol. Dengan suara keras, tubuh besar Cao Tianhu jatuh, dan darahnya yang berharga terus mengalir. Ia adalah eksistensi dengan kultivasi yang sebanding dengan seorang santo pedang di antara manusia. Dapat dikatakan bahwa setiap tetes darah di tubuhnya lebih berharga daripada darah suci, dan daging serta kulitnya juga mengandung esensi spiritual yang sangat kaya. Sayang sekali menghancurkannya berkeping-keping seperti ini. Dalam amarah, jiwaku mengembun menjadi hantu di kedalaman lingsu, mempertahankan sedikit ketenangan, membuka tanganku dan melambaikan energiku untuk menyegel mayat Cao Tianhu, lalu langsung melemparkannya ke dunia Senye untuk menyimpannya terlebih dahulu. Tubuh binatang buas ini terlalu kuat. Memurnikan esensinya saja sudah cukup untuk memungkinkan semua orang di domain pedang Xuanyu menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Ketika mendongak, aku tak melihat apapun selain kebingungan di sekelilingku. Amarah yang tak terkendali kembali membakar hatinya. Kemarahan Bai Xiuluo tak bisa lagi diredam dengan pembasmian. Ia mengayunkan tangan besinya dan membombardir kota naga dengan dahsyat. Kekuatan di tubuhnya perlahan-lahan menghilang, hingga 2 hari kemudian, ia kehilangan seluruh kekuatannya dan berlutut di rerun dewa. Rambut putihnya mulai menghitam, dan kekuatan Bai Xiuluo pun lenyap. Entah berapa lama aku tertidur, aku mendengar suara Lin Muzhao adik laki-laki, bangun. Ketika saya membuka mata, 2 sosok cantik, Lin Muzhao dan Li Qingyin, muncul. Melihat mereka baik-baik saja, saya tak kuasa menahan rasa bahagia dan berkata, Qingyin, kakak senior, kalian semua baik-baik saja. Kami baik-baik saja. Mata Lin Muzhao memerah, dia melihat sekeliling dan bertanya, apakah ini kekuatan terlarangmu? Ya, memalukan untuk mengatakannya dengan lantang. Itu tidak memalukan, itu tidak memalukan. Li Qingyin menghampiri dan memegang tangan kiriku. Kulihat tanganku penuh bekas luka dengan kedalaman yang berbeda-beda. Seluruh tubuhku penuh memar, matanya yang indah tertutup kabut, dan ia bergumam, konyol. Saya tertawa dan berkata, istri, aku membasmi Cao Tianhu. Yah, aku merasakan auranya telah musnah. Matanya memerah saat ia berkata, kau sudah terlalu sering menggunakan kekuatan Bai Xiuluo. Terutama sejak memasuki alam Yuanling, Yuan Shenmu telah jauh lebih kuat. Kali ini, menggunakan kekuatan Bai Xiuluo mungkin akan menyebabkan sedikit kerusakan pada Yuan Shenmu. Kau tidak perlu melakukan ini. Aku tidak bisa hanya melihat kalian berdua mati di mulut Cao Tianhu, kan? Aku tersenyum tipis. Aku baik-baik saja. Asal aku bisa lolos dari bahaya, aku bisa menanggung berapapun harganya. Lin Muzhao mengerutkan kening dan berkata, adik laki-laki, cepat periksa tubuh dan jiwanya untuk melihat apakah ada kerusakan. Aku mengangguk dan merenung. Benar saja, aku merasakan sensasi membara di jiwaku. Ketika aku melatih kemampuanku lagi, meskipun aku masih bisa mencapai keadaan menyatu antara pedang dan hati, aku tak bisa lagi memanggil roh pedang yang telah kuperbaiki dengan susah payah. Aku tak bisa menahan rasa sesak, dan wajahku memucat. Ada apa? Tanya Li Qingyin dengan khawatir. Kemampuan berpedangku telah menurun, aku mendesah dan berkata lirih. Mundur, mundur. Li Qingyin membuka mulutnya sedikit, matanya penuh rasa bersalah, dan berkata, maaf, ini semua salahku. Jika aku tidak gagal menghentikan Cao Tianhu, kau tidak akan. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Aku meliriknya dan berkata, kau sudah berusaha sebaik mungkin. Hanya saja, variabel di makam naga lilin terlalu besar. Kita telah menghadapi takdir yang sangat berbahaya ini. Lagi pula, kemampuan pedangku hanya sedikit menurun. Selama aku berlatih cukup keras, aku masih bisa berlatih lagi. Kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Mata Lin Muzhao seindah air, dan dia berkata, adik Qingyin, jangan banyak bicara untuk saat ini, temukan penguasa bulan ilahi terlebih dahulu. Li Qingyin berjalan mendekat, merangkul bahuku, dan membantuku berdiri. Melihatku menatapnya, wajahnya yang cantik sedikit memerah dan ia berkata, bisakah kau menyembuhkan dirimu sendiri? Saya masih dalam perawatan. Petik 2, petik 2. Ketiganya melesat ke udara dan memasuki kedalaman kota naga, tiba di depan istana Zulong. Istana ini telah hancur berkeping-keping akibat pertempuran, tetapi sejumlah besar tulang Zulong masih relatif terawat baik, memancarkan aura suci yang menyegel dunia kecil di sekitarnya. Namun, Lin Muzhao terbang beberapa kali dan mencari semua tulang Zulong, tetapi tetap tidak dapat menemukan penguasa Senyu. Apakah kita harus menggali tanah sedalam 3 kaki? Lin Muzhao mengerutkan kening. Itu tidak ada gunanya. Aku menggeleng. Tidak ada Divine Moon Ruler Underground, yang ada hanya Hard Rock yang luar biasa. Mata surgawi pedang Dao dapat melihat menembus batasan ini, jadi dapat disimpulkan bahwa penguasa bulan ilahi tidak berada di bawah tanah. Apakah itu di perbendaharaan kota naga? Mata indah Li Qingyin berbinar dan dia bertanya dengan lembut.
Berjalan. Mereka bertiga terbang dengan kecepatan tinggi menuju perbendaharaan kota naga di kejauhan. Perbendaharaan itu dikelilingi oleh dinding besi dan prasasti hitam telah menghilang. Pada saat ini, suara pertempuran terdengar dari dalam. Ledakan. Tiba-tiba, seluruh dinding meledak, hancur oleh puluhan energi pedang tajam, dan di tengah kekacauan itu, beberapa potongan anggota tubuh yang patah berjadewa dan mendarat di tanah tepat di depan kami. Di antaranya terdapat kepala yang berlumuran darah. Setelah diidentifikasi dengan cermat, kami dapat mengenali pemiliknya Zhao Qingfeng, kepala Istana Keabadian Akademi Bailu. Zhao Qingfeng. Pupil mata Lin Muzhao tiba-tiba mengecil, dan amarah membuncah di dalam tubuh mungilnya. Zhao Qingfeng adalah salah satu murid utama Istana Suci Akademi Bailu. Dia mewakili murid-murid terkuat Akademi Bailu. Tapi sekarang dia telah hancur berkeping-keping seperti ini. Sungguh memalukan. Keluar dari sini. Lin Muzhao menghunus pedang giok putihnya, dan cahaya pedang itu menghancurkan seluruh dinding rumah harta karun. Saat kekuatannya meledak, seberkas energi pedang melesat ke kedalaman rumah harta karun. Ledakan. Di tengah ledakan keras, sesosok melangkah keluar dari asap dan debu, menginjak gambar Dharma ikan yin yang. Seluruh tubuhnya memancarkan aura suci, dan ia terbungkus jubah abu-abu, wajahnya tertutupi olehnya. Dengan gambar Dharma yin yang terkondensasi di tubuhnya saja, ia menepis pedang cepat Lin Muzhao. Sudut mulutnya melengkung, dan sebuah suara yang familiar berkata, "Peri Muzhao, mengapa kau begitu marah? Ini tidak sesuai dengan statusmu sebagai wanita tercantik kedua di alam atas." Suara ini sangat familiar. Aku mengerutkan kening dan berkata, "Duan Yuan." Tidak menyangka itu. Ia mengangkat jubahnya, memperlihatkan wajahnya yang penuh bekas luka, terutama luka cekung di antara kedua alisnya. Bahkan tulang alisnya pun hancur. Itu adalah pukulan yang telah kutusukkan ke laut Qi-nya. Namun, sungguh tak masuk akal bahwa seseorang yang laut Qi-nya tertusuk tidak mati. Kecelakaan. Ia tersenyum, tetapi matanya memancarkan niat membasmi yang kejam. Ia berkata, "Bu Yixuan, berkatmu, aku telah kehilangan semua kultivasiku. Berkat guruku, Sage Rou Jue, yang menggunakan teknik perbaikan langit untuk membangun kembali laut Qi-ku. Dan, sebuah berkah tersembunyi, ia mengizinkanku memahami yin dan yang dari kelahiran, kematian, dan reinkarnasi. Aku telah menunggu hari ini, hari untuk membasmimu. Kamu terlalu menganggap dirimu tinggi, kataku enteng." Di sampingnya, Li Qingyin, memegang pedang panjang, berkata dengan tenang, "Duan Yuan, jika kau berani menyentuh Bu Yixuan, Akademi Tianfeng pasti akan menghancurkan istana Yin Yangmu." Benarkah? Peri itu juga sangat menghargaiku. Mata Duan Yuan berbinar jahat saat ia berkata, "Bu Yixuan, sejujurnya, aku sangat iri. Ketiga wanita cantik teratas di alam atas memiliki hubungan yang sangat dekat denganmu. Dan si cantik roh api itu sebenarnya adalah adikmu, Bu Suanyin. Kesempatan besarmu ini sungguh patut ditiru. Namun, keberuntunganmu berakhir hari ini." Li Qingyin berkata dengan tenang, "Duan Yuan, tiga tetua setengah suci dari istana Yin yang mengikutimu ke makam naga lilin semuanya telah musnah. Apa kau pikir hanya kau yang bisa menghentikan para jenius dari tiga akademi kita? Saya ingin mencobanya." Duan Yuan benar-benar berani. Ia melangkah ke udara, dan tiba-tiba muncul bunga-bunga teratai emas di bawah kakinya, bermekaran di seluruh tanah. Jenius jahat ini kini tampak seperti makhluk abadi, bahkan memiliki aura suci. Di saat yang sama, sisa-sisa Zhao Qingfeng, yang jatuh di hadapan kami, tiba-tiba bergerak dan dengan cepat menyatu. Ia memegang pedang tajam di tangannya, dan niat membasmi terpancar di wajahnya yang retak. Ia meraung, "Bu Yixuan, Lin Muzhao, Li Qingyin, berikan nyawa kalian padaku. Aku akan membasmi kalian semua yang disebut jenius dan memperjuangkan martabat para kultivator yang rendah hati." Kakak senior Zhao, Lin Muzhao begitu ketakutan hingga dia mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Zhao Qingfeng tidak memiliki siapapun yang mendukungnya, dan memang bisa disebut seorang kultivator dari keluarga miskin. Justru karena inilah ia bergabung dengan Dongfang Lin Er, Zhuo Qiulin, dan lainnya. Ini adalah ibel dalam hatinya yang tak dapat ia atasi, dan juga merupakan rintangan yang memengaruhi tekadnya. Namun, apakah Zhao Qingfeng di depannya benar-benar telah dibangkitkan? Mata surgawi Dao Pedang tidak mampu menembus kepala istana suci yang telah bangkit di depannya. Lagi pula, Lin Muzhao tidak akan menyerang Zhao Qingfeng sama sekali. Jika dia tidak bisa menghentikannya, itu akan berbahaya. Pada saat ini, gunung perempuan di dunia Senye berkata dengan tenang hanya dengan menggunakan mata pikiran, kita dapat melihat menembus ilusi. Mata pikiran. Aku merenung sejenak, dan sosok jiwaku yang jauh di dalam rerun dewa spiritual tubuhku tiba-tiba membesar, membuka sepasang mata emas, dan menatap dunia luar. Pada saat ini, tubuh Zhao Qingfeng menghilang,
dan apa yang disebut gerakan menyerang dan membasmi hanyalah ilusi. Sebaliknya, sesosok di antara awan dan kabut bergegas menuju Lin Muzhao dengan kecepatan tinggi, dan menusuk lehernya yang tinggi dan putih dengan pedang yang menembus angin. Gerakan itu sangat kejam. Ini adalah pukulan mematikan yang tersembunyi di balik ilusi, sangat beracun. Kekuatan darah di tubuhku langsung meledak, dan aku mengaktifkan jurus Raja Manusia dan bergerak cepat di depan Lin Muzhao. Aku mengangkat tangan dan mengayunkan pedang. Cahaya pedang seterang matahari yang terik, bagaikan pelangi panjang yang menembus matahari. Pedang itu menghantam bilah pedang Duan Yuan dengan keras, dan seketika menangkis serangannya yang penuh tekad. Di saat yang sama, lenganku sedikit mati rasa. Benar saja, setelah Sura bertransformasi, jurus pedangnya menurun drastis. Aku khawatir, meskipun aku tidak terluka parah saat ini, aku mungkin tidak akan mampu menaklukkan Duan Yuan di hadapanku. Ia mencapai terobosan dalam pemahamannya tentang prinsip hidup dan mati, yin dan yang. Ilmu pedangnya kini tak kenal ampun dan tegas. Meskipun ia masih berada di tahap hati pedang yang jernih, daya mematikan gerakan pedangnya sudah sebanding dengan tahap penyatuan hati pedang dan pikiran. Lin Muzhao mungkin bukan lawan Duan Yuan saat ini. Kakak senior, bangunlah, itu ilusi. Bahuku sedikit terbentur Lin Muzhao di belakangku, namun tanpa sengaja aku menabrak dua benda lunak. Wajahku yang tua tiba-tiba memerah. Sementara itu, Li Qingyin menatapku dengan pandangan samar. Wajahnya yang bak peri tak tertandingi memperlihatkan ekspresi yang sangat tenang. Lin Muzhao menarik napas dalam-dalam, hampir seluruhnya bermandikan keringat dingin, lalu berkata lirih, "Terima kasih, adik muda. Kalau tidak, kakak senior mungkin akan sangat menderita." Aku menatap Duan Yuan, yang berjarak puluhan kaki dariku, dan berkata dengan dingin, "Aku khawatir teknik ilusimu tidak sepenuhnya jelas. Setahuku, di perjamuan 100 wanita cantik Sazu, wanita tercantik kedua adalah seorang ilusionis yang sakit-sakitan. Apa kau membasminya dan memurnikan jiwanya untuk mendapatkan teknik ilusi ini?" Ada pertanyaan. Duan Yuan tersenyum tenang dan berkata, "Di awalnya adalah kuali untuk latihanku. Dia terlahir dengan kemampuan memanipulasi ilusi. Fisik seperti itu hanya ada satu di antara sejuta. Jika aku tidak memurnikan rerun dewa spiritualnya, apa kau pikir aku bisa menyatukan kembali jiwaku yang hancur? Kukatakan padamu, alasan kematiannya semua berkatmu, Bu Yixuan. Jika kau tidak menghancurkan Laut Kiku, dia tidak perlu mati." Saya merasa tercekik dan tidak nyaman yang tak terlukiskan. "Tuan Muda Bu," Li Qingyin berkata lembut, "dia ingin menggunakan kecantikan ini untuk menciptakan ibel di hatimu. Jangan pedulikan dia. Para biksu jahat membasmi orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Orang lain tidak perlu menanggung akibat dari dosa-dosa seperti itu." Aku mengangguk penuh terima kasih. "Kakak senior, mari kita bergabung untuk membasminya." Bagus. Kedua wanita cantik itu langsung bertindak. Li Qingyin pasti telah menyampaikan pesan kepada Lin Muzhao, dan membasmi Duan Yuan dengan cara yang dahsyat, melenyapkan kerusakan besar ini di alam atas. Duan Yuan tidak hanya kejam dalam perilakunya, tetapi juga memiliki bakat yang mendekati ibel. Membiarkan orang seperti itu tetap ada akan selalu menjadi bencana bagi jalan lurus. Saat ini, aku mengalihkan pandanganku ke kedalaman perbendaharaan kota naga. Sosok-sosok muncul di mata pedangku, begitu pula aura kekuatan abadi yang menyelimuti sekeliling. Keadaannya buruk. Orang-orang dari paviliun abadi juga ada di sana, dan bukan hanya mereka, tetapi juga salah satu murid Istana Suci dari Akademi Rusa Putih dan Akademi Tianfeng. Dilihat dari auranya, tak diragukan lagi itu adalah Zhuo Qiulin dan Zhou Hanwen. "Qingyin, kakak senior, segera kembali," teriakku. Li Qingyin mengayunkan pedangnya, melepaskan ratusan lapis niat pedang berapi, memaksa Duan Yuan mundur dalam satu gerakan. Ia menatapku dengan terkejut di mata indahnya dan bertanya, "Ada apa?" "Ada orang-orang di dalam perbendaharaan. Duan Yuan ingin memikatmu dan membasmimu sekaligus." Wajah Li Qingyin dan Lin Muzhao menjadi pucat. Benar saja, tawa terbahak-bahak terdengar dari perbendaharaan kota naga. Rangsi Chen Jue, kultivator ibel dari paviliun abadi, terbang keluar, tubuhnya memancarkan aura agung. Ia tertawa dan berkata, "Tuan Muda Duan, sepertinya rencanamu gagal." Ia sedang memegang seseorang di tangannya, dengan napas tersengal-sengal dan bekas luka di sekujur tubuhnya. Itu Zhuo Qiulin. "Kakak senior Zhuo," suara Li Qingyin sedikit bergetar. Di belakang Rangsi Chen Jue, keempat tetua paviliun abadi muncul satu persatu. Di antara mereka, Tetua Liu Sang, yang lengannya telah kuputus, menatapku dengan ekspresi cemberut. Ia berkata, "Bu Yixuan, kami tidak menyangka kau memiliki kemampuan untuk membasmi penjahat sekuat itu. Ini cukup mengejutkan kami. Awalnya kami berencana menggunakan harta karun kota naga untuk menghabisimu, tetapi sekarang tampaknya kami harus berusaha lebih keras." Rasa krisis yang luar biasa melanda.
Mungkin perang yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan keseimbangan kekuatan telah sepenuhnya condong ke pihak lain. Aku terluka parah dalam pertempuran dengan Cao Tianhu dan belum pulih. Jiwaku juga terluka, dan bahkan kemampuan pedangku pun menurun dalam waktu singkat. Li Qingyin menderita luka dalam yang parah dalam pertempuran sebelumnya dan juga tidak memiliki kekuatan tempur puncak. Hanya Lin Muzhao yang masih utuh, tetapi bagaimanapun juga dia hanyalah seorang santo dari generasi muda, dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan 4 tetua setengah santo dari Paviliun Abadi. Terlebih lagi, dalam pertempuran dengan Cao Tianhu, semua orang telah menghabiskan dekrit pedang suci, dan sekarang mereka berada dalam situasi putus asa. Kakak senior Zuo, di mana yang lainnya? Tanya Li Qingyin, masih tetap tenang. Zuo Qiulin mengangkat kepalanya, wajahnya berlumuran darah, tatapannya kosong. Tekadnya telah hancur, dan ia telah menjadi tawanan sepenuhnya. Ia hanya bisa bergumam, saudari Lin, Lu Qingsu, dan Zhou Hanwen terluka parah di rumah harta karun dan melarikan diri. Zhao Qingfeng juga melarikan diri. Hanya aku yang ditangkap. Kakak senior Zhao Qingfeng tidak pergi. Dia gugur dalam pertempuran, kata Lin Muzhao. Kesedihan tak berujung menggenang di mata Zuo Qiulin saat ia berkata, pemenang adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Cepat pergi, sebanyak yang kalian bisa pergi. Jangan biarkan murid-murid muda Tianfeng Bailu mati tragis karena aku. Pergilah sekarang. Li Qingyin berkata lirih, saudaraku, kami tidak bisa meninggalkanmu sendirian, lagi pula, kami tidak bisa pergi sekarang. Hahaha, Peri Qingyin lebih bijaksana. Mata Duan Yuan bersinar terang saat dia berkata, Peri Qingyin, bisakah kau mendengarkan aku? Menjelaskan, Li Qingyin, berpakaian putih bak salju, berdiri di tengah lautan kabut, memegang pedang Qingyin di tangannya. Ia tampak tenang, namun juga memancarkan aura yang mengagumkan dan tak tergoyahkan. Tatapan mata jahat Duan Yuan menyapu tubuhnya tanpa ampun dan berkata, aku punya saran. Selama Peri Qingyin bersedia menjadi pasangan Tauku dan hidup bersama mulai sekarang, aku bersedia melindunginya dari kematian. Jika aku, Duan Yuan, dapat membawanya kembali, perjalananku ke makam naga lilin akan sangat berharga. Sedangkan untuk penguasa bulan ilahi, ambillah jika kau menginginkannya dari Paviliun Abadi. Rang Si Chenjue tersenyum. Tuan Duan memang berpikiran luas, sungguh mengagumkan. Namun Li Qingyin hanya tersenyum tipis dan berkata, Duan Yuan, dulu aku menghormatimu sebagai seorang jenius muda, tapi sekarang kau benar-benar mengecewakan. Ayo kita bertarung. Di dunia ini, yang ada hanyalah Li Qingyin yang mati, bukan Li Qingyin yang terhina. Jika kamu tidak menerima roti panggangku, aku akan menghukummu. Tetua Liu Sang mencibir, Li Qingyin, apa kau benar-benar berpikir hanya karena kau murid kesayangan Sangguan Nanfeng, tak seorang pun berani membasmimu? Dengan segala hormat, bahkan jika kami membasmimu di makam naga lilin, akankah Santo Pedang Tianfeng tahu? Lin Muzhao pun memanggil pedang Muzhao, pedang itu berkilauan ganas saat ia berkata, ayo bertarung. Tak ada gunanya bicara lagi. Pilar pedang menjulang tinggi ke langit. Aku mengumpulkan sisa keberanianku, menggenggam pedang tulang abadi, dan memutuskan. Paling-paling, aku akan membawa Li Qingyin dan Lin Muzhao ke dunia Senye terlebih dahulu, lalu menggunakan kekuatan Bai Xiuluo untuk membasmi para biksu jahat ini. Jika kultivasiku menurun, ya akan menurun. Setidaknya aku bisa menebusnya dengan kerja keras dan sumber daya. Tapi jika istri dan kakak perempuanku terbasmi, aku akan menyesalinya seumur hidupku. Namun, pada saat itu, sebuah suara terdengar di telinga Li Qingyin, Lin Muzhao, dan saya. Itu adalah suara Zuo Qiulin. Adik Qingyin, adik Muzhao, adik Bu, dengarkan aku, para guru jahat ini jauh lebih kuat dari kalian, terutama Rang Si Chenjue dan Duan Yuan. Kedua monster ini telah berkembang hingga berada di peringkat 100 teratas daftar semi-Sein. Jika kalian melawan mereka, kalian pasti akan kalah. Kakak senior, Li Qingyin dan Lin Muzhao sama-sama tercengang. Zuo Qiulin, yang digenggam Rang Si Chenjue, menunduk menatap tanah, seluruh tubuhnya gemetar. Secercah semangat juang kembali terpancar dari tatapannya, dan ia terus menyampaikan kepada kami, aku, Zuo Qiulin, adalah pewaris klan Zuo. Aku telah berkultivasi selama bertahun-tahun, tetapi belum mencapai kesatuan pedang dan hati. Aku telah gagal memenuhi harapan tinggi guruku, dan aspirasi klan. Aku telah menjalani hidup yang kacau. Hari ini, aku akan melakukan sesuatu yang pantas untuk posisiku sebagai murid utama Istana Suci. Cepat, aku akan meledakkan lembah Lingsu, dan binasa bersama mereka. Saudaraku, rerun dewa spiritualmu belum disegel. Tanyaku melalui transmisi suara. Ia tersenyum getir, adik junior, aku punya teknik rahasia yang bisa menghindari kekuatan segel Lingsu. Kau tetap tinggal di Istana Zulong untuk melawan Cao Tianhou dan pernah menyelamatkanku. Kali ini, aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu.
Kita tidak berutang apapun satu sama lain. Cepat pergi. Jika kau mati di sini, generasi Tianfeng Bailu kita akan benar-benar tamat. Saudaraku, bagaimana kita bisa menghadapi tuan kita seperti ini? Lin Muzhao menggertakkan giginya. Zuo Qiulin tersenyum getir dan menyampaikan pesan, mundurlah segera. Jangan biarkan pengorbananku sia-sia. Sekaranglah saatnya. Tanpa memberi kami kesempatan untuk menjelaskan, kepala Zuo Qiulin tiba-tiba memancarkan cahaya yang mengejutkan di detik berikutnya. Aku tahu sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Ia menggendong Li Qingyin dan Lin Muzhao, masing-masing satu di tangan, dan melepaskan jurus Raja Manusianya. Ia berteleportasi hampir 100 kaki dengan kecepatan yang luar biasa, diikuti oleh 2 lompatan ruang angkasa lagi, langsung menembus kehampaan dan bergerak horizontal ratusan kaki lagi. Dalam sekejap mata, ia berada beberapa mil jauhnya dari rumah harta karun. Ledakan. Seberkas cahaya terang melesat ke langit. Zuo Qiulin, anak ajaib dari klan Zuo dan kepala istana Yuanyang dari Akademi Tianfeng, mengakhiri hidupnya begitu saja. Seperti yang dikatakan, momen paling gemilang dalam hidupnya adalah saat ini. Sebagai seorang kultivator yang saleh, ia memiliki keberanian untuk meledakkan lembah Lingsu saat ia ditangkap. Hal ini saja sudah cukup untuk membuatnya layak atas semua penghargaan yang telah diterimanya. Kekuatan ledakan lembah yang dilancarkan oleh seorang ahli alam semi suci dapat dibayangkan. Kota di kejauhan langsung rata dengan tanah dan berubah menjadi debu akibat gelombang kejut. Bahkan kami bertiga yang berada beberapa mil jauhnya pun merasakan dampak yang kuat. Gelombang ledakan datang silih berganti dan berlangsung hampir 10 tarikan napas sebelum berhenti. Langit dan bumi telah dipenuhi asap tebal. Napas Zuo Qiulin lenyap sepenuhnya, dan pada saat yang sama, napas kedua tetua paviliun abadi juga lenyap. Mereka langsung tewas dalam ledakan itu. Selain itu, keempat tetua, Rang Si Chen Jue, Duan Yuan, dan Liu Sang, juga tidak dapat menghindar dan terluka parah. Mereka pasti telah menggunakan harta rahasia pelindung, jika tidak, mereka tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Ledakan diri Rerun Dewa Roh setengah suci itu sangat dahsyat. Basmi mereka kembali. Lin Muzhao menggertakkan giginya, sangat marah. Baiklah, basmi mereka kembali. Mereka bertiga menghunus pedang dan bergegas kembali, hanya untuk mendapati Duan Yuan, Rang Si Chen Jue, dan yang lainnya telah menghilang tanpa jejak, dan aura mereka juga lenyap. Mereka pasti melarikan diri menggunakan semacam jimat penembus batas. Sebuah lubang raksasa yang mengerikan diledakkan ke tanah oleh Rerun Dewa Roh peledak Gu milik Zuo Qiulin, seperti mangkuk raksasa terbalik, dan dasar mangkuk itu dipenuhi kristal roh darah. Perbendaharaan itu rata dengan tanah, tetapi harta karunnya masih ada. Saudara Zuo, sungguh disayangkan. Melihat kekacauan dan puing-puing di tanah, aku hanya bisa menghela napas. Meskipun aku dan Zuo Qiulin sempat berselisih kecil, itu tidak penting saat ini. Karena mampu mengorbankan dirinya demi keadilan, Zuo Qiulin setidaknya adalah orang yang sangat jujur. Dan patut dihormati. Li Qingyin tak berkata apa-apa, melainkan membuka telapak tangannya yang lembut dan mungil, dan gumpalan energi misterius berubah menjadi awan dan kabut, mengumpulkan semua bintang di langit ke dalam telapak tangannya. Bintang-bintang itu berisi napas kehidupan, yang merupakan pecahan-pecahan jiwa Zuo Qiulin. Qingyin, apakah kamu ingin membangkitkan Zuo Qiulin? Saya bertanya. Dia mengangguk dan berkata lembut, aku tidak tahu apakah itu akan berhasil, tetapi keluarga Zuo adalah keluarga dengan banyak orang suci. Yang bisa kulakukan hanyalah mengembalikan roh kakak senior Zuo kepada mereka. Mengenai apakah dia bisa dibangkitkan, aku tidak tahu. Mata indah Lin Muzhao meredup. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Sukses atau gagal bergantung padanya. Bagaimana mungkin begitu mudah menghidupkan kembali seseorang? Adik perempuan dari adik laki-lakinya mampu membalikkan takdirnya dan hidup kembali karena ia memperoleh tubuh suci legendaris, yang dipadukan dengan kekuatan dan obsesinya sendiri. Namun, ketika kakak senior Zuo gugur dalam pertempuran, ia bertekad untuk mati. Ia telah lama kehilangan semangat untuk hidup. Kakak senior benar. Li Qingyin tersenyum tak berdaya tapi Qingyin hanya bisa melakukan ini. Lin Muzhao melihat ke arah perbendaharaan kota naga dan berkata, adik, apakah kamu tidak akan mengambil perbendaharaan kota naga? Tentu saja, aku tersenyum dan berkata, siapapun yang melihatnya akan mendapat bagian. Setelah kita mengumpulkan rumah harta karun kota naga, kita bertiga akan mendapat bagian. Lin Muzhao terkekeh, tidak perlu. Kakak senior punya keluarga Lin di belakangnya, dan mereka juga sekte suci. Mereka tidak membutuhkan sumber daya ini lagi. Sebaliknya, mereka sangat penting bagimu. Ambil saja semuanya. Li Qingyin pun tersenyum dan berkata, aku juga tidak menginginkannya. Manfaatkanlah kekayaan ini sebaik-baiknya. Oh, baiklah kalau begitu. Tanpa banyak berpikir, aku terbang ke angkasa. Energi vital dalam tubuhku mulai bergerak dan meledak,
dan tenaga pendorongnya melonjak liar, mengangkat rumah harta karun kota naga yang terkubur lumpur dan debu dari kedalaman bumi. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang terus-menerus, dan peti-peti harta karun berisi kristal darah, emas, perak, dan harta karun lainnya bangkit dari tanah, lalu terbungkus energi vital dan terbang ke dunia Senye satu persatu. Sehelai daun kecil ternyata punya kekuatan ajaib. Mata indah Li Qingyin berbinar saat ia berkata, pohon anggur ilahi sungguh luar biasa. Jika Qingyin tidak salah, identitas dan asal-usulnya pasti sungguh menakjubkan. Pohon anggur suci selalu baik kepada kita, dan itu sudah cukup, kataku. Dia tersenyum dan mengangguk ya. Tak lama kemudian, saya mengumpulkan hampir semua kristal roh darah di perbendaharaan kota naga ke dunia Senye, menumpuknya menjadi gunung cahaya cemerlang, yang dipenuhi energi darah yang kuat. Energi darah dan esensi spiritual yang terkandung di alam roh darah ini saja sudah cukup untuk dibandingkan dengan tempat-tempat suci biasa untuk berkultivasi. Hal ini memberi saya ide, apakah saya harus membangun istana kristal roh darah di Istana Buwang agar semua orang di Istana Buwang dapat berlatih, sehingga saya bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Perkiraan kasar menunjukkan bahwa totalnya ada 400 juta peri darah, yang tak ternilai harganya. Selain kristal roh darah, perbendaharaan kota naga juga memiliki koleksi senjata kuno dan bahkan prasejarah. Namun, sebagian besar telah kehilangan energi spiritualnya dan menjadi senjata biasa, tetapi embrionya masih ada dan masih merupakan senjata yang cukup bagus. Tetapi setelah mencari di perbendaharaan kota naga, artefak yang sulit ditemukan penguasa bulan ilahi masih hilang. Mungkinkah penguasa bulan ilahi tidak ada di makam Zulong? Lin Muzhao sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak mungkin. Li Qingyin berdiri di udara, pakaian putihnya seputih salju. Matanya yang indah menyapu bumi dengan tatapan yang cemerlang. Ia berkata, kakak senior, kurasa penguasa bulan ilahi tidak ada di dunia nyata. Meskipun seluruh makam naga lilin penuh dengan energi spiritual, pada kenyataannya, tidak ada setitik pun energi yang dapat mencapai tingkat artefak ilahi. Adik perempuan, apa artinya ini? Aku juga tidak yakin, tapi kupikir penguasa bulan ilahi mungkin disembunyikan oleh Zulong semasa hidupnya. Mustahil, sangat mungkin. Pada saat ini, gemuruh guntur bergemuruh dari lautan kabut, dan di dalamnya tersembunyi suara halus, kata-kata pohon anggur ilahi yang bergema di telingaku Xiaoxuan, penguasa bulan ilahi terkait dengan siklus reinkarnasi dan harus dijaga oleh sekte-sekte yang saleh. Kau harus segera pergi ke tulang naga lilin dan berusaha sekuat tenaga untuk memahami kekuatan aturan waktu yang tersimpan di dalam tulang naga lilin. Mungkin kau akan mendapatkan terobosan dan juga manfaat tambahan. Cepat pergi. Saya mengerti. Terima kasih, Senteng Senpai. Li Qingyin dan Lin Muzhao juga mendengar pesan dari pohon anggur dewa. Tanpa sepatah kata pun, mereka mengikutiku dan terbang menuju istana naga lilin. Lautan kabut memenuhi udara, dan seluruh istana Zulong tampak seperti negeri dongeng. Kerangka raksasa Zulong terhampar di tengah istana, memancarkan aura suci dan agung. Awalnya kami mengira kerangka Zulong hanyalah sekumpulan tulang kering, tetapi kami tidak menyangka bahwa kerangka itu juga mengandung kekuatan hukum waktu. Mengapa pohon anggur dewa perlu ada? Selama dia berkata begitu, pastilah itu benar. Berdiri di bawah kerangka naga lilin, aku menatap kerangka besar ini, perlahan menutup mataku, dan mulai memasuki keadaan pencerahan. Kami baru berada di makam Zulong selama 3 hari, dan masih ada 27 hari lagi untuk memahami kekuatan misterius ini. Bahkan Li Qingyin dan Lin Muzhao sangat menghargai kesempatan ini. Mereka menutup mata satu persatu dan mulai memahami kekuatan aturan yang terkandung dalam tulang Zulong. Begitu mereka memahami dan mengembangkan semacam kekuatan aturan pedang dari aturan-aturan ini, itu akan sangat luar biasa. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan Rang Si Chen Jue, Duan Yuan, dan yang lainnya tak pernah kembali. Jelas mereka telah meninggalkan makam Zulong, atau memasuki suatu kesempatan, dan tak akan mengganggu kami lagi. Li Qingyin dan Lin Muzhao berdiri di kiri dan kanan tengkorak Zulong, pakaian mereka seputih salju, seolah-olah 2 peri wanita tak tertandingi telah turun ke dunia fana. Gumpalan kekuatan aturan masih menyelimuti mereka, menandakan bahwa mereka telah memahami sesuatu. Li Qingyin memiliki kekuatan Suyan dan memiliki pemahaman mendalam tentang aturan waktu, sementara Lin Muzhao berbakat dan memiliki pemahaman yang luar biasa, sehingga diperkirakan ia dapat memahami beberapa hal. Sedangkan aku, sudah 7 hari berlalu dan aku masih saja berkeliaran di luar pintu. Dalam pikiranku, simbol-simbol aturan peninggalan Zulong terjalin satu persatu, tetapi aku masih belum bisa membaca informasi apapun dari simbol-simbol emas ini, jadi aku berhenti berusaha memahami makna sebenarnya dari aturan-aturan ini. Sebaliknya, aku merelaksasi tubuhku dan menggunakan rerun dewa spiritualku sebagai titik tarik untuk menyerap aturan-aturan Zulong satu persatu, semakin banyak. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu,
dan hanya tersisa 4 atau 5 hari sebelum dunia kecil makam Zulong menghilang. Di Lingsu, aku menyerap semakin banyak kekuatan dari aturan Zulong, yang kemudian mengembun menjadi lingkaran cahaya emas raksasa dengan radius puluhan kaki. Untaian simbol melayang dan tenggelam dalam lingkaran cahaya itu seperti ikan yang berenang, terus-menerus dan berulang kali menyimpulkan keajaiban yang pernah terjadi di masa lalu. Aku menarik napas dalam-dalam dan membenamkan seluruh pikiranku dalam evolusi ini. Tiba-tiba pikiranku menjadi kosong. Sikat. Segala sesuatu di sekitar lenyap, dan sebagai gantinya, aku berdiri di tengah waktu yang kacau. Lingkaran cahaya di depan mataku terus meluas dan menembus ke dalam semesta yang dalam. Waktu di sekitarku terasa melambat. Sebuah lubang hitam tak beraturan muncul di lingkaran cahaya itu dan mulai melahap simbol-simbol aturan waktu keemasan itu dengan panik. Dunia di depanku runtuh seketika. Ini bukan kerun dewa biasa. Hatiku bergetar, seolah-olah aku telah memahami sesuatu dari kekuatan ini. Segala sesuatu di dunia itu menjadi kacau. Tak hanya ruang angkasa yang runtuh dengan dahsyat, waktu pun mulai kacau. Terkadang ia melaju cepat, terkadang melambat, bahkan membalikkan waktu, memasuki reinkarnasi skala kecil. Ledakan. Lubang hitam itu meledak dan membentuk titik yang sangat gelap. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang, dan sebuah pikiran muncul tanpa sadar. Rasanya seperti tempat asal segala sesuatu. Waktu runtuh seperti corong, dan semua materi ditelan dengan dahsyat. Bahkan cahaya dan waktu pun tak luput dari proses menelan ini, dan setelah menelan, terjadilah ledakan. Mengaum. Dengan raungan, sesosok monster raksasa muncul di kehampaan. Ia adalah naga sungguhan, Zulong yang telah jatuh. Ia diselimuti kekuatan yang mengerikan dan dahsyat. Tubuhnya terus membesar, seolah menjadi tak terbatas, mencekik erat seluruh lubang hitam corong waktu, berusaha menghalangi badai dahsyat yang akan datang. Pada saat yang sama, Zulong membuka mulutnya yang berdarah dan melahap materi gelap dengan panik. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemerahan, dan ia mulai mencerna dan menyerap kekuatan aturan waktu secara langsung. Namun pada akhirnya, badai itu tetap tak mampu menghentikannya. Dengan ledakan dahsyat, api meletus di alam semesta, menyapu ruang-ruang gelap yang tak terhitung jumlahnya, lalu membentuk bintang-bintang dan segala sesuatu. Bintang-bintang terang muncul di dunia hampa setelah ledakan itu, dan Zulong jatuh ke dunia yang penuh dengan pecahan-pecahan kosmik dengan bekas luka di sekujur tubuhnya, yaitu 3.000 dunia. Saya sangat terkejut dengan apa yang saya lihat, dan kepala saya tiba-tiba berdengung dengan rasa sakit yang tajam. Aturan-aturan jalan waktu ini terlalu dalam dan rumit, yang berdampak kuat pada kesadaran spiritual saya. Namun, saat ini, saya memahami asal-usul Zulong. Ia memang eksistensi yang tak tertandingi. Ternyata kekuatan aturan waktunya diperoleh dengan cara ini. Ia hanya mengguncang kekuatan surga dan merebut aturan jalan agung dari surga, bumi, dan alam semesta. Inilah naga yang berani dan pantas menyandang gelar naga sejati. Meskipun saya merasakan pembengkakan dan nyeri di kepala saya tetap tenang dan terus memutar ulang ledakan yang baru saja saya lihat dalam pikiran saya, menyimpulkan perubahan dalam aturan, dan secara bertahap menemukan beberapa petunjuk. Entah berapa lama waktu telah berlalu, aku menghela napas lega, menarik diri dari pencerahan, membuka mata, dan mengangkat jari-jariku dengan lembut. Dengan suara desisan, gelombang udara hitam menyembur keluar dari ujung jariku. Panjangnya hanya sekitar 30 cm, tetapi gelombang udara ini langsung membelah waktu dan ruang, membentuk kerun dewa hakikat waktu. Dengan kata lain, kekuatan ini bukan lagi sekadar serangan material, melainkan mengandung kekuatan waktu. Pada saat ini, ada perasaan pencerahan. Sebelumnya, saat berlatih seni naga sejati, ia memahami seni unik penciptaan dunia. Kekuatan asli seni penciptaan dunia sebenarnya adalah runtuhnya waktu. Kekuatan yang ditimbulkan oleh runtuhnya waktu sungguh dahsyat. Namun, itu hanyalah pemahaman yang dangkal, dan bahkan bukan pengantar untuk memahami aturan waktu. Baru pada saat inilah ia mampu memahami misterinya. Kekuatan runtuhnya waktu ini dapat diintegrasikan sepenuhnya ke dalam ilmu pedangku, dan aku dapat menciptakan gerakan pedang yang hanya milikku. Untuk sesaat, saya tidak bisa menahan rasa gembira. Kekuatan waktu bahkan lebih dilebih-lebihkan daripada aturan ruang. Ini adalah penguasaan kekuatan yang asimetris. Singkatnya, apa yang disebut asimetri tidak membutuhkan kekuatan seorang suci untuk melawan seorang suci, melainkan untuk mengaktifkan aturan yang lebih mendalam, membentuk semacam penekanan dan penargetan dalam aturan tersebut, dan pada akhirnya mencapai tujuan menggunakan yang lemah untuk mengalahkan yang kuat. Dapat dikatakan bahwa banyak orang hebat di alam atas telah menguasai kekuatan asimetris, tetapi sama sekali tidak ada yang memiliki kesempatan yang lebih didambakan daripada saya saat ini. Kekuatan waktu sungguh merupakan kekuatan magis yang luar biasa. Bu Yixuan, Li Qingyin berbisik di sampingnya, apakah kau menemukan sesuatu? Tidak, aku menggelengkan kepala dan menatap Zulonggu,
tetapi saat ini hatiku seperti tersentuh oleh sesuatu, dan aku tak kuasa menahan diri untuk mengangkat tangan. Untaian kekuatan aturan waktu melonjak keluar dan berubah menjadi skala waktu yang terpantul di udara. Kekuatan waktu ini terus meluas, membuat Li Qingyin dan Lin Muzhao tercengang. Ini, aturan waktu yang begitu kuat. Li Qingyin membuka mulutnya sedikit karena takjub. Mata Lin Muzhao juga dipenuhi keterkejutan dalam kurun waktu yang sama, pemahaman adik muda tentang aturan waktu setidaknya 10 kali lebih kuat dariku. Dasar ibel kecil. Namun, aku tak berkata apa-apa, mataku terpaku pada sebuah titik ledakan energi di langit, yang tampaknya sengaja ditinggalkan Zulong di sana. Hanya mereka yang telah memahami sebagian makna waktu sejati Zulong yang dapat melihatnya sekilas. Sebuah pemandangan ajaib terjadi. Di bawah pengaruh hukum waktu, perubahan drastis terjadi di sekelilingnya. Tulang-tulang naga lilin menjadi lebih pucat, dan malah memancarkan cahaya kemasan. Kemudian, daging dan darah tumbuh, diikuti oleh kulit dan sisik. Seluruh tubuh naga muncul dengan anggun di hadapan kami. Ia membuka matanya, dan sepasang mata dinginnya mengandung aura yang mampu melihat menembus segalanya, dan ia menatap kami dengan tenang. Si kecil, kau ternyata tahu rencanaku, lumayan. Ia berkata secara telepati, dengan cara ini, aku bisa beristirahat dengan tenang. Desir, seberkas cahaya memancar dari kepala Zulong dan berubah menjadi sebuah penggaris dewa sepanjang sekitar 1 meter. Sisik-sisik pada penggaris itu padat dan dipenuhi dengan berbagai cahaya dewa, yang membuat orang-orang tak dapat menahan rasa kagum. Setelah diamati lebih dekat, terungkaplah puluhan ribu pola spiritual yang padat pada penggaris itu, semuanya bersinar saat ini, sungguh menakjubkan, seolah-olah akan membalikkan seluruh dunia. Penguasa bulan ilahi akhirnya muncul. Aku mengangkat tanganku, dan dewa bulan ilahi terbang ke tanganku seolah dipanggil, dan bayangan Dharma Zulong perlahan menghilang. Alasan kemunculannya barusan adalah karena aku mengaktifkan kekuatan aturan pembalikan waktu, yang memungkinkannya kembali ke masa ketika ia masih hidup dan mengirimkan dewa bulan ilahi pada masa itu. Adapun di mana dewa bulan ilahi yang sebenarnya tersembunyi, mungkin di dunia yang melayang, atau mungkin di celah waktu. Zulong tahu bahwa kematiannya semakin dekat, jadi dia menyembunyikan dewa bulan ilahi lebih awal, sehingga bahkan Cao Tianhou tidak menyentuhnya, yang menunjukkan kebijaksanaan dan penilaian naga tua ini. Saat ini, penguasa Senyu ada di tanganku, memancarkan aura suci yang tak tertandingi. Itu adalah artefak suci sejati. Tombak Phoenix perak milik permaisuri api ilahi, yang dikenal sebagai senjata semi-ilahi, hanya memiliki 9.000 pola spiritual. Namun, penguasa bulan ilahi memiliki setidaknya 10.000 pola spiritual, mungkin lebih. Setelah semuanya diaktifkan, tak terbayangkan betapa dahsyatnya kekuatan itu. Penguasa bulan ilahi akhirnya muncul. Kata Lin Muzhao gembira. Li Qingyin tersenyum dan berkata, bagus. Waktu tutup makam naga lilin sudah dekat. Ayo bersiap-siap keluar. Guru dan yang lainnya mungkin masih menunggu kita di luar. Baiklah, saudara muda, sembunyikan penguasa bulan ilahi dengan baik. Bagus. Aku langsung mengirim penguasa bulan ilahi ke dunia daun ilahi, agar tak ada jejak napasnya yang tertinggal. Tak seorang pun akan tahu bahwa kita telah mendapatkan penguasa bulan ilahi. Terlebih lagi, dengan bantuan penguasa bulan ilahi, aku yakin tak akan terlalu jauh bagiku untuk mengembangkan dao pedang aturan waktu. Aku mundur beberapa langkah dan berlutut di depan Zulonggu, memberi hormat, lalu berkata, terima kasih, Zulong. Sudah waktunya kami pergi. Ketiganya bangkit dari tanah dan langsung menuju pintu masuk makam Zulong di kejauhan. Di luar, pegunungan diselimuti kabut yang seolah tak berujung. Begitu kami muncul, sekelompok tikus pemakan langit langsung muncul, berteriak dan menyerbu ke arah kami. Sepertinya mereka ada di sini untuk melindungi kami. Istri, kakak senior, silakan ikuti saya. Tiba-tiba aku mencabut pedang tulang abadi, melemparkannya ke udara, menginjak pedang itu, dan terbang keluar, menggenggam tangan mungil Li Qingyin dan Lin Muzhao dengan masing-masing tangan, lalu melesat keluar secepat kilat. Pedang tulang abadi itu menyemburkan untaian kekuatan penghancur waktu, menciptakan tanda api yang terang di udara, dan tikus-tikus penelan langit yang mencoba menerkamku pun hancur berkeping-keping. Tikus-tikus penelan langit lainnya terkejut, berteriak, membuka mulut mereka untuk menyemburkan kekuatan material, membentuk pusaran penghancur ruang yang besar di udara, mencoba menghalangi kami keluar. Adik kecil, hati-hati. Lin Muzhao tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi ketakutan. Semua orang telah menyaksikan kekuatan runtuhnya ruang, sungguh dahsyat. Li Qingyin tidak mengatakan apapun, tetapi tangannya yang dipegangnya tiba-tiba menegang. Merusak. Aku berteriak pelan, dan hukum waktu runtuh membuka jalan di sekitar kami, langsung menembus pusaran ruang yang diciptakan oleh tikus-tikus pemakan langit. Runtuhnya ruang hanyalah runtuhnya dunia material, sementara runtuhnya hukum waktu bahkan lebih dahsyat, melampaui runtuhnya ruang. Akibatnya,
kami bertiga menembus pusaran ruang bagaikan sinar cahaya dan bayangan, dan pedang tulang abadi meletus dengan puluhan niat pedang yang kuat, mengiris tikus-tikus pemakan langit berkeping-keping, menyebabkan darah dan daging beterbangan kemana-mana. Tikus-tikus pemakan langit ini tidak bodoh. Ketika menyadari bahwa mereka bukan tandingan lawan, mereka langsung bubar dan melarikan diri, tak berani memprovokasi lagi. Kekuatan macam apa ini? Tanya Li Qingyin sambil menatapku dengan mata indahnya yang penuh dengan cahaya cemerlang. Aku menggenggam tangannya dan berkata sambil tersenyum, panggil aku suami, dan aku akan mengajarimu. Pipinya langsung memerah, wajahnya memerah, ia begitu cantik hingga sungguh menakjubkan. Ia membuka bibir merahnya dan berkata, kau sudah keterlaluan. Lin Muzhao terkekeh, keterlaluan sekali. Memanggilku suamimu bisa memberimu ilmu bela diri yang langka dan unik, tapi kau bahkan tidak repot-repot memanggilku suamimu. Adik Qingyin, kau benar-benar keterlaluan. Wajah cantik Li Qingyin semakin memerah kakak senior, kau juga menggodaku. Lin Muzhao mendengus pelan dan tersenyum penuh arti, adik muda sangat baik dan mencintaimu. Kalau kau tidak mau, aku bisa melakukannya untukmu. Aku masih bersedia, menikah dengan adik muda. Saat dia berbicara, bahkan peri Muzhao sedikit tersipu, kejadian langka. Kakak senior, kau mengusik hati dauku lagi. Li Qingyin memiliki sepasang mata yang indah bak permata, disertai pancaran cahaya yang hidup, dan hidung yang mancung, yang membuatnya tampak lembut dan menawan. Setiap kerutan dahi dan senyumnya cukup memukau. Berhenti bicara omong kosong. Aku terdiam dan berkata, bagaimana mungkin aku menikahi begitu banyak wanita? Lagi pula, kau adalah wanita tercantik kedua dalam daftar wanita tercantik. Jika aku menikahimu sebagai istri keduaku, aku takut semua kultivator muda di alam atas akan datang untuk melawanku. Di depan, seberkas cahaya memancar di udara, dan pintu keluar makam Zulong terbuka. Pintu itu seharusnya dibuka oleh orang yang memandu mereka keluar. Siapapun itu, keluarlah dulu. Aku sekarang memiliki kekuatan runtuhnya waktu, dan tak akan mudah bagi siapapun untuk membasmiku. Dia bergegas keluar sambil menggendong kedua gadis cantik itu. Desir, terbungkus kabut tipis, kami bergegas langsung ke dunia nyata dari lautan kabut luas makam Zulong. Di luar, tercium aura pedang yang begitu mencekam. Seorang wanita yang sangat cantik berdiri di tengah kabut, memegang pedang tajam di tangannya, menatap kami bak seorang dewa yang terbuang. Dia adalah guru kami, Sang Guanxi. Ada bekas darah di lengan bajunya, tetapi lukanya seharusnya tidak serius. Mu Zhao, Xiaoxuan, kalian akhirnya keluar, katanya sambil tersenyum. Salam, guru dan paman. Kami bertiga memberi hormat bersama. Tidak perlu sopan. Pada saat ini, sekelompok orang lain keluar dari kabut di kejauhan. Mereka adalah Sangguan Nanfeng, Dongfang Lin Er, Lu Qingsu, dan Zhou Hanwen. Hal ini juga membuat saya merasa lega karena Lu Qingsu dan yang lainnya juga berhasil keluar hidup-hidup. Qingyin, di mana kakak seniormu Zhuo? Tanya Sangguan Nanfeng dengan tenang. Kakak senior Zhuo, dia tewas dalam pertempuran untuk melindungi kita, kata Li Qingyin dengan suara gemetar. Apa? Mata indah Sangguan Nanfeng melebar, tetapi dia mendesah lagi apakah dia dibasmi oleh orang-orang dari Paviliun Abadi dan Istana Yin Yang. Ya, kakak senior ditangkap oleh mereka dan tidak punya pilihan selain menghancurkan dirinya sendiri di Rerun Dewa Roh. Qiulin layak menjadi kepala Istana Suci Akademi Tianfeng. Dia bisa dikalahkan dengan kekerasan, tetapi integritasnya tak bisa ditinggalkan. Dia telah melakukan pekerjaan yang hebat, dan seluruh keluarga Zhuo patut bangga padanya. Mata Sangguan Nanfeng bergerak, dan dia bertanya, apakah kamu membawa kembali jiwanya? Li Qingyin menyerahkan botol giok dan berkata, Guru, jiwa saudaraku ada di sini. Sangat bagus. Sangguan Nanfeng menghela napas, mengambil botol giok itu, dan menyimpannya. Kemudian, tatapannya menusukku bagai pedang. Ia melihat aku dan Li Qingyin bergegas keluar dari makam naga lilin bergandengan tangan. Tatapannya semakin tajam saat ia berkata, Bu Yixuan, kau murid kesayangan Suster Junior Zi. Kau seharusnya tahu bahwa berlatih di sekte yang saleh itu tidak mudah. Qingyin telah melewati banyak kesulitan untuk sampai ke tempatnya sekarang. Kuharap demi dirimu dan Qingyin, kau dapat memutus ikatan emosionalmu dan tidak terombang-ambing oleh perasaan. Akhirnya tiba, aku mengerutkan kening dan berkata, Tuan Nanfeng, bagaimana jika mereka sedang jatuh cinta? Sangguan Nanfeng mengangkat alisnya, seluruh tubuhnya memancarkan aura pedang suci. Ia berkata, aku bukan orang yang berpegang teguh pada cara lama, dan aku tidak akan menghentikanmu dengan paksa. Tapi kau harus ingat bahwa Qingyin adalah orang pertama dalam upacara agung 3 tahun lalu. Ia ditakdirkan untuk menempuh jalan surgawi. Jika kau mengganggu hati daunnya, maukah kau menggantikannya untuk menapaki jalan surgawi abadi dan menekan ibel-ibel jahat di surga? Petik 2, Aku terdiam beberapa detik, lalu berkata,
Paman Master, meskipun aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, aku tidak takut apapun. Entah itu melewati api penyucian Shuro atau ke lautan api dan pedang, aku akan menemaninya. Mendengar ini, bahu Li Qingyin sedikit gemetar, dan matanya yang indah menatapku dengan lembut, dengan perasaan agak penuh kasih sayang. Sangguan Nanfeng berkata dengan tenang, kau tidak tahu apa yang kukatakan. Kau tidak memenuhi syarat untuk memulai jalan surgawi. Kakak senior Nanfeng, Sangguan Zi angkat bicara, seleksi untuk upacara akbar ini belum final. Di tengah kekacauan di alam atas, masih banyak variabel. Bakat dan pemahaman Xiaoxuan jelas tidak kalah dari siapapun, jadi jangan berasumsi macam-macam. Tatapan Sangguan Nanfeng tajam. Adik perempuan, tahukah kau betapa besar usaha yang kulakukan untuk melatih Qingyin? Sekarang, hanya karena kau melindungi murid kesayanganmu, apa kau akan membiarkan kerja keras Qingyin selama bertahun-tahun sia-sia? Adik perempuan, apakah kau juga lupa pelajaran menyakitkan yang diajarkan kakak senior Muyang kepadamu? Di samping, Lin Muzhao sedikit terkejut dan menggigit bibir merahnya erat-erat. Kakak, kenapa kita harus berdebat? Nanti juga akan kuceritakan. Baiklah, mari kita tunggu dan lihat. Kedua pendekar pedang berpisah dengan buruk. Sangguan Nanfeng mengibaskan lengan bajunya dan berkata, Qingyin, Han Wen, ikut aku kembali ke akademi. Li Qingyin melirikku sekilas, enggan pergi. Saya langsung mengirim pesan suara istri, pulanglah dulu. Aku akan menemuimu setelah aku kembali. Wajah cantiknya memerah, sorot matanya penuh rasa bersalah dan malu, lalu dia berkata, jangan berdebat lagi dengan tuanku, berjanjilah padaku, oke. Baiklah, kamu kembali dulu. Saat awan ungu menghilang, fajar menyingsing. Makam Zulong yang terbentang di depan mata mereka lenyap sepenuhnya dan memasuki pusaran waktu, meninggalkan dunia ini. Hanya kabut dan jurang yang bersilangan yang tersisa di bumi. Bahkan ada beberapa energi pedang yang langsung membelah pegunungan. Sungguh mengerikan. Pertempuran sengit antar santo terjadi di sini. Jelas, kedua santo pedang, Tianfeng dan Bailu, menang pada akhirnya, tetapi mereka juga membayar harga dan menderita beberapa luka dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Guru, apakah Anda baik-baik saja dengan luka-luka Anda? Tanyaku. Tatapan mata Sangguan Zi melembut. Tidak apa-apa, hanya luka ringan. Saint Rou Jue tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Sayang sekali orang-orang dari Istana Yin Yang dan Paviliun Abadi melarikan diri. Mereka sepertinya menggunakan semacam metode rahasia untuk langsung meninggalkan makam naga lilin. Aku dan kakak perempuanku terkejut. Kalau tidak, kami tidak akan pernah membiarkan orang-orang itu pergi hidup-hidup. Niat membasmi terpancar di matanya. Jelas, 5 Raja Muda dari Akademi Bailu memasuki makam Zulong kali ini, tetapi hanya 4 yang selamat. Zhao Qingfeng tinggal di makam Zulong selamanya. Kakak senior Zhao, dibasmi oleh Duan Yuan sendiri, bisik Lin Muzhao. Mata indah Sangguan Zi berbinar. Urusan ini tidak akan pernah selesai semudah ini. Istana Yin yang berani terang-terangan membasmi kepala Istana Suci Akademi Rusa Putih. Tindakan berani seperti itu belum pernah terjadi selama ribuan tahun. Aku mengerutkan kening dan berkata, ini lebih merupakan provokasi daripada keberanian. Jika kita ingin membalas dendam, Istana Yin yang harus siap. Kalau tidak, tidak akan ada gunanya. Sangguan Zi meliriknya dengan pandangan setuju, Xiaoxuan, kau tahu cara berpikir dan mempertimbangkan untung ruginya. Beginilah caramu menjadi murid Istana Suci Istana Bailu. Ayo pergi, kita tidak bisa lama-lama di sini. Mungkin Paviliun Abadi dan Istana Yin yang sedang merencanakan konspirasi. Pedang rusa putih bersinar terang, menyelimuti kami, lalu membubung ke angkasa, terbang menuju ke arah Akademi Rusa Putih. Ada suara angin terus-menerus di telingaku dan awan-awan saling bertautan. Sangguan Zi tidak pernah menyebut-nyebut penguasa bulan ilahi sampai Lin Muzhao tak dapat menahan diri untuk berbisik, Tuan, kali ini. Mari kita bicarakan semuanya setelah kita kembali ke akademi. Tatapan Sangguan Zi tampak tenang saat ia berkata, kalian semua terluka kali ini. Kalian harus kembali ke gua sesegera mungkin untuk memulihkan diri. Jika tidak, kalian mungkin masih memiliki beberapa luka tersembunyi, yang akan sangat merugikan kultivasi fisik kalian. Lin Muzhao begitu cerdas hingga ia langsung mengangguk ya, guru. Di sampingnya, Lu Qingsu memejamkan mata untuk menyembuhkan luka-lukanya, sementara Dong Fang Lin Er memandangi pegunungan dan sungai di kedua sisi pedang rusa putih dengan mata indahnya. Angin menderu-deru, meniup rambut hitamnya bagai air terjun. Tiba di Akademi Bailu larut malam. 2 Master Istana Suci, Yun Nisang dan Xiao Yi, muncul di atas gunung. Melihat murid-murid di sekitar Sangguan Zi, Xiao Yi tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik dan bergumam, Master, Qingfeng. Zhao Qingfeng telah jatuh. Sangguan Zi berbisik, Duan Yuan dari Istana Yin Yang lah yang membasminya.
Apa? Xiao Yi menutup matanya kesakitan dan berkata, ternyata begini. Ternyata begini. Saudara Xiao, terimalah belasungkawa saya. Sudah menjadi hal yang biasa bagi generasi muda murid akademi untuk gugur selama pelatihan mereka. Bahkan Kepala Istana Suci pun tak luput dari hal ini. Untuk sementara, sebaiknya Anda rencanakan pagi ini untuk mempromosikan Kepala Istana Suci berikutnya. Jangan khawatir, Akademi akan memberikan kompensasi 2 kali lipat untuk semua sumber daya pelatihan Anda. Ya, terima kasih, Guru. Jenggot hitam putih panjang Xiao Yi sedikit bergetar. Ia membuka matanya yang agak keruh dan tiba-tiba menatapku, Lin Muzhao, Dongfang Lin Er, Lu Qingsu, dan yang lainnya. Ia berkata, Muzhao, seharusnya ada di sisimu. Kenapa dia mati, tapi kalian semua kembali dengan selamat? Lin Muzhao terkejut. Paman Xiao, seharusnya kau menanyakan pertanyaan ini kepada adik Lin. Setelah memasuki makam naga lilin, kakak Zhao tinggal bersama adik Lin dan tidak bersama adik Bu dan aku. Lin Er, apa yang terjadi? Yun Nisang mengerutkan kening. Ia tahu betapa seriusnya situasi ini. Kematian seorang kepala istana suci merupakan pukulan berat bagi istana Changsheng. Butuh waktu lama untuk melatih Zhao Qingfeng lainnya, dan murid peringkat kedua istana Changsheng tidak memenuhi syarat untuk menjadi kepala. Hal ini menempatkan istana Changsheng dalam situasi yang sulit. Mungkin inilah alasan mengapa Xiao Yi melampiaskan amarahnya kepada orang lain. Dongfang Lin Er tetap tenang dan berkata lembut, Guru, kami memasuki rumah harta karun makam naga lilin bersama-sama, mencari penguasa bulan ilahi, tetapi sia-sia. Sebaliknya, kami disergap dan dibasmi oleh para kultivator jahat. Beberapa dari kami berhasil lolos, tetapi kakak senior Zhao Qingfeng tidak. Kakak senior Zhuo Qiulin dari Akademi Tianfeng juga tewas dalam pertempuran itu. Apa? Zhuo Qiulin juga tewas dalam pertempuran. Xiao Yi gemetar seluruh tubuhnya. Jelas, status Zhuo Qiulin di ranah atas jauh berbeda dengan Zhao Qingfeng. Ia adalah seorang jenius dari keluarga terpandang, sementara Zhao Qingfeng adalah seorang kultivator dari keluarga miskin. Kekuatan di balik mereka sangat berbeda. Dibandingkan dengan kematian Zhuo Qiulin dalam pertempuran, kematian Zhao Qingfeng dalam pertempuran tampaknya tidak layak disebut. Sangguan Ziyi berkata saudara Xiao, dalam pertempuran besar, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Tidak perlu mencari tahu lebih jauh. Xiao Yi mengangguk lesu dan berkata, ya, Din, aku lelah. Aku akan kembali dan istirahat dulu. Sosok Xiao Yi tampak sangat kesepian dan sunyi. Setelah beberapa kali jatuh bangun, ia menghilang dalam kabut di luar gerbang Gunung Akademi. Orang suci yang telah terkenal selama bertahun-tahun ini telah mengabdikan dirinya untuk melatih Zhao Qingfeng selama bertahun-tahun dan menaruh harapan besar padanya. Berita saat ini terlalu kontras dan merupakan pukulan telak baginya. Mu Zhao, Xiao Xuan, ikuti aku kembali ke Istana Bailu. Ya, setelah memasuki Istana Rusa Putih, Lu Qingsu kembali ke guanya untuk memulihkan diri. Lin Muzhao dan saya memasuki gua guru kami, Sangguan Ziyi, berdampingan. Gua itu dipenuhi energi abadi. Sangguan Ziyi melangkah ke jalan setapak batu di antara paviliun dan teras tepi air. Setelah beberapa langkah, ia berhenti dan berbalik menatap kami. Matanya yang indah berbinar saat ia bertanya, apakah kalian menemukan penguasa bulan ilahi? Lin Muzhao mengangguk pelan itu adalah penguasa bulan ilahi yang ditemukan oleh saudara muda. Aku mengangkat tanganku dan memanggil penguasa bulan ilahi dari dunia daun ilahi. Gagangnya yang sepanjang 3 kaki itu diselimuti sisik waktu yang padat, dalam dan misterius, seolah-olah membawa kekuatan magis kuno di alam semesta. Aura suci menyelimuti gagangnya, dan cahayanya menyilaukan. Aura itu sungguh transenden dan menakjubkan. Bahkan, dengan kekuatanku, aku tidak bisa mengaktifkan pola spiritual apapun. Aku khawatir penguasa bulan ilahi ini hanya bisa digunakan oleh orang-orang suci terbaik. Guru, tolong lihat, saya mempersembahkan penguasa bulan ilahi. Sangguan Ziyi tidak mengambilnya. Sebaliknya, ia mengusap lembut permukaan penguasa bulan ilahi dengan tangannya. Cahaya keemasan bersinar di sela-sela jarinya, dan matanya dipenuhi keterkejutan dan keheranan. Ia berkata, ini benar-benar layak menjadi artefak legendaris dari zaman kuno. Di antara artefak terkenal yang beredar di alam atas saat ini, mungkin hanya penguasa bulan ilahi ini yang dapat disebut begitu kuat sehingga dapat menjangkau langit dan bumi. Lin Muzhao berkedip dan bertanya, Tuan, apa yang akan Anda lakukan dengan penguasa bulan ilahi? Asal-usul penguasa bulan ilahi terlalu luar biasa. Konsekuensinya mungkin di luar kemampuan Akademi Rusa Putih untuk menanggungnya. Oleh karena itu, aku bermaksud untuk diam-diam mengirim penguasa bulan ilahi ke lantai 9 penjara surgawi makam pedang dan menyegelnya sekali lagi. Menutupnya lagi, Lin Muzhao membuka mulutnya sedikit dan berkata, kita sudah bekerja keras untuk menemukan penguasa bulan ilahi, hanya untuk menyegelnya. Sangguan Ziyi berkata,
kita adalah sekte yang saleh, dan semua yang kita lakukan sesuai dengan hukum alam. Penguasa bulan ilahi ini memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Jika jatuh ke tangan kekuatan jahat, konsekuensinya akan sangat buruk. Namun, karena sekarang berada di tangan kita, kita tidak dapat menggunakannya tanpa izin. Pro dan kontranya, Mu Zhao, Xiao Xuan, kalian tentu akan mengerti nanti. Bahkan jika kita perlu menggunakan penguasa bulan ilahi, itu bukan sekarang. Dipahami. Saya menatapnya dan bertanya, Guru, apakah penguasa bulan ilahi benar-benar dapat membalikkan waktu? Sangguan Ziyi tersenyum lembut dan berkata, Xiao Xuan, kau telah menguasai aturan kehendak roh pedang mengenai waktu. Kau seharusnya paling menyadari kekuatan penguasa bulan ilahi, kan? Tidak sama. Aku menggaruk kepala dan berkata, sejujurnya, Guru, aku hanya berlatih seni pedang aturan waktu untuk meningkatkan daya mematikanku. Pemahamanku yang sebenarnya tentang waktu masih sangat dangkal. Sekalipun aku bisa membalikkan waktu, aku hanya bisa membalikkan beberapa lusin napas dalam area yang kecil. Mustahil membuat waktu dan ruang terlepas menjadi siklus 10, 100, atau bahkan 1000 tahun. Benar, kita adalah kultivator manusia dan tidak bisa melawan langit dan bumi. Penguasa bulan ilahi adalah senjata ilahi, tetapi juga senjata yang mematikan. Begitu jatuh ke tangan para kultivator jahat, kemungkinan besar akan menjadi senjata yang mematikan, cukup untuk mengubah beberapa peristiwa sejarah penting dalam jalan lurus kita. Guru, apa maksudmu? Saya bingung. Ayo, kalian berdua akan minum teh bersama guru hari ini. Kami tiba di kedalaman gua, di sebuah paviliun yang elegan. Lin Muzhao dan saya duduk berhadapan dengan guru kami. Lin Muzhao membuat teh, sementara saya duduk tegak dan mendengarkan diskusi Sangguan Ziyi. Banyak peristiwa besar telah terjadi di alam atas. Sejak abad pertengahan, peristiwa terbesarnya adalah pertempuran Zuolu, yang terjadi lebih dari 9.000 tahun yang lalu. Itu adalah perang terbesar antara umat manusia dan Mara di abad pertengahan, yang melibatkan lebih dari 100 juta kultivator, termasuk puluhan ribu orang suci. Selama pertempuran itu, para bijak agung umat manusia menghubungkan 7 alam yang hancur dengan sebuah formasi, membentuk formasi Beidou. Mereka membantai beberapa roh jahat terhebat dalam satu serangan dan akhirnya mengamankan sebuah dunia, yang mengarah pada terciptanya alam atas kita saat ini. Sejak pertempuran itu, beberapa perang penting terjadi satu demi satu. Di antara mereka, 100 tahun yang lalu, pertempuran yang diperjuangkan permaisuri api ilahi di Laut Mayat tak berujung menggemparkan dunia. Ia secara preemptif menggagalkan konspirasi besar-besaran klan Ibel Darah dan klan pengendali mayat, dan membantai banyak monster buas setingkat Kaisar Ibel dari klan Ibel Darah. Peristiwa ini membawa kedamaian bagi alam atas selama 100 tahun berikutnya, yang berlanjut hingga hari ini. Matanya sayu saat ia berkata, jika penguasa bulan ilahi jatuh ke tangan kekuatan jahat, mereka pasti akan memiliki roh jahat dengan kekuatan seorang suci yang dapat memutarbalikkan waktu dan bereinkarnasi kembali 100 tahun, atau bahkan 9.000 tahun dengan cara apapun, membawa seluruh 3.000 dunia kembali 3.000 tahun dan menghancurkan formasi aneh biduk yang dibentuk oleh para bijak agung umat manusia. Pada saat itu, sejarah akan sepenuhnya ditulis ulang, dan mungkin bukan lagi kita para kultivator manusia yang akan menguasai alam atas, melainkan orang-orang jahat di tanah pengasingan. Lin Muzhao menuangkan teh, dan aroma harum memenuhi hidungnya. Ia berbisik, Tuan, apakah ini alasan Anda memutuskan untuk menekan penguasa bulan ilahi? Itu benar. Sangguan Ziyi mengangguk baik itu pertempuran Zulu maupun penaklukan tak berujung permaisuri api ilahi, umat manusia adalah pemenang utama. Jadi, sebaiknya kita tidak menulis ulang sejarah, karena akan sangat merugikan kita. Xiao Xuan, penguasa bulan ilahi telah kau temukan, tetapi jika kau menekan penguasa bulan ilahi, kau akan kehilangan senjata ilahi. Sangguan Ziyi menatapku lembut dan melanjutkan, tapi jangan khawatir, guru pasti akan mengganti kerugianmu dan tidak akan membiarkanmu melewatkan kesempatan besar ini. Aku tak kuasa menahan tawa. Guru, aku muridmu, dan kata-kataku mutlak. Lagi pula, aku tak bisa mengendalikan penguasa bulan ilahi saat ini, jadi percuma saja memintanya. Itu hanya akan membawaku pada kematian. Baiklah, kalian berdua harus merahasiakan masalah ini. Aku akan melaporkannya kepada Yang Mulia Permaisuri. Setelah Yang Mulia Permaisuri menyetujuinya, penguasa bulan ilahi akan disegel. Itu saja. Ya, pada saat ini, Sangguan Ziyi menatapku dalam-dalam dan bertanya, Xiao Xuan, ilmu pedangmu sedikit goyah. Ada apa? Aku terdiam. Lin Muzhao sedikit mengernyit dan berkata, Guru, sebenarnya, perjalanan kita di makam Zulong tidaklah mulus. Zulong telah lama dibasmi oleh seorang Hou Chaotian, dan Hou ini juga ingin membasmi kita. Pada akhirnya, adik mudalah yang menggunakan kekuatan terlarang untuk membasmi Hou Chaotian, tetapi karena hal ini, kekuatannya sendiri terhambat, dan kultivasi pedangnya menurun. Begitukah?
Xiao Xuan. Sangguan Ziyi sedikit cemas. Sebenarnya, dia sangat memperhatikan kultivasiku, terutama kultivasiku dalam ilmu pedang. Aku khawatir dia sudah lama menganggap statusku sama tingginya dengan Lin Muzhao. Guru, ini tidak seserius itu. Aku mengerutkan kening dan berkata, hanya saja sebelumnya aku telah melatih tahap awal alam kesatuan hati pedang hingga puncaknya dan memahami roh pedang. Sekarang, dalam pertempuran itu, roh pedang itu menghilang. Semangat pedang yang dipadatkan oleh hati pedang telah menghilang. Ini bukan masalah kecil dan akan memengaruhi latihanmu di masa depan. Jadi, aku berencana memasuki makam pedang untuk berlatih malam ini. Oke, dia menatapku dengan mata indahnya dan berkata, Muzhao, ambillah 2 pil Kixin dari gua dan berikan kepada Xiao Xuan. Ya, Lin Muzhao terkekeh, adik kecil, selamat. Pil Kixin ini tidak tersedia untuk murid istana suci biasa. Bahkan aku, kakak perempuanmu, hanya minum 1 sejak kecil. Guru langsung memberimu 2. Aku agak iri. Sangguan Ziyi tersenyum dan berkata, Muzhao, berhentilah bercanda dan pergilah ambil pil Kixin. Ya, guru. Tak lama kemudian, Lin Muzhao kembali dan menyerahkan sebuah kotak brokat yang sangat indah. Saat aku membukanya, aroma eliksir memenuhi hidungku, memperlihatkan 2 pil yang berkilauan. Dari aromanya saja, aku tahu itu pil berkualitas tinggi, harta yang tak ternilai. Seolah merasakan kegembiraanku, Lin Muzhao melanjutkan, asal-usul pil Kixin ini sungguh luar biasa. Konon, pil ini terbuat dari lebih dari 5.000 jenis herba suci yang mampu membangkitkan pikiran. Tidak banyak di seluruh alam atas, dan Akademi Rusa Putih hanya memiliki 3. Guru pernah bertaruh dengan Santo Pil, dan Santo itu akhirnya kalah. Kalau tidak, aku khawatir Akademi Rusa Putih kita tidak akan memilikinya. Saya menerima pil Kixin dengan penuh rasa syukur, menoleh ke arah Sangguan Ziyi, dan berkata, terima kasih, guru. Sama-sama, setelah memasuki makam pedang untuk berkultivasi, jika kau merasa tergerak, minumlah pil hati Qiang. Pil itu mungkin dapat membantumu menempa roh pedang kembali. Ingat, sebelum roh pedang ditempa, kau tidak boleh menembus tahap awal alam kesatuan hati pedang. Melakukan hal itu hanya akan menciptakan penghalang yang tak teratasi bagimu di masa depan. Dipahami. Pergilah, Muzhao, jaga Xiao Xuan dengan baik. Benar sekali. Aku tiba-tiba berhenti. Ada apa? Aku melirik penguasa bulan ilahi yang tersegel di dalam gua pedang suci dan berkata, Guru, penguasa bulan ilahi ini mengandung kekuatan pedang Dao aturan waktu. Aku ingin mengamati dan memahaminya lagi nanti. Boleh. Dia tidak dapat menahan senyum tentu, Anda dapat datang dan mengamati sebanyak yang Anda mau. Baiklah, terima kasih, Guru. Teruskan, koma. Setelah memasuki dunia Senye dan bersantai seharian, saya berjalan ke dunia luar. Kebetulan saat itu bulan sedang terang benderang dan bintang-bintang jarang di luar, waktu yang tepat untuk menantang hantu makam pedang. Sambil memegang pedang tulang abadi, dia terbang keluar dari istana Rusa Putih, memasuki halaman penjara surgawi, dan kemudian melangkah ke penjara surgawi makam pedang. Aku memasuki lantai 5 makam pedang. Cahaya bulan redup, menerangi daratan dengan warna putih pucat. Sosok-sosok manusia pucat muncul di atas tulang-tulang yang layu, dan roh-roh pedang bermunculan silih berganti. Master Susuan berdiri di depan, menatapku dengan jijik, seolah melihat menembus segalanya. Ia berkata, Bu Yixuan, kultivasi pedangmu telah menurun. Ternyata pepatah legendaris mendayung melawan arus itu benar adanya. Beberapa jenius, setelah mencapai prestasi luar biasa, secara alami akan menurun begitu kondisi mental mereka terguncang. Aku tersenyum tenang begini saja, senior, maukah kau melawanku? Bagus. Master Susuan meraung, lalu menyerbu dengan pedang panjang di tangan, seolah hendak membalas dendam atas kekalahannya sebelumnya. Lawan yang pernah dikalahkannya kini tampak sedikit menakutkan. Mungkin inilah penyebab dari apa yang disebut hati pedang yang goyah. Aku tak bisa menahan desahan dalam hati. Meskipun kekuatan Bai Xiuluo tak tertandingi di dunia, efek sampingnya juga fatal. Penurunan kultivasi adalah musuh semua kultivator. Jika mereka tidak memiliki mentalitas yang kuat, banyak jenius akan hancur setelah penurunan kultivasi pertama. Perang. Pedang itu terhunus dan terbang ke langit, langsung menebas energi pedang penghancur ruang. Aturan ruang di sekitar pedang terus runtuh, menciptakan efek lubang hitam yang mengerikan. Berdengung. Orang macam apa Master Susuan itu? Dia adalah pemimpin di antara roh yin tingkat kelima. Dengan jentikan pergelangan tangannya, niat pedangnya melonjak, memaksa ruang terbuka. Bila pedangnya menghantam pedang tulang abadi. Keduanya terdorong mundur puluhan meter oleh kontak ini, tetapi wajah Master Susuan dipenuhi keterkejutan kultivasi pedangmu jelas menurun, mengapa niat pedangmu masih begitu kuat? Aku tersenyum tipis memang benar pedang itu akan mundur, tetapi kekuatan pedang yang terkumpul tidak akan mundur. Senior Susuan, kau tidak boleh kalah terlalu cepat,
Kalau tidak, semua ini akan sia-sia. Baiklah, aku akan membuatnya menarik untukmu. Dia meraung, dan melepaskan aura pedang yang dahsyat. Pilar pedang yang menyilaukan melesat ke langit, dan bahkan ada secercah roh pedang yang menyelimuti pedang panjang itu. Sungguh kuat. Sebagai roh yin, kemampuan pedangnya benar-benar berkembang. Mungkin karena pertarungan di antara kami. Seperti yang dia katakan, sekarang bahkan lebih menarik. Dia mengangkat pedang tulang abadi dan bertarung melawan Master Susuan. Pertarungan pedang berlangsung hampir semalaman. Keringat membasahi sekujur tubuhku dan hatiku terasa begitu bahagia. Dari awal hingga akhir, aku tidak menggunakan kekuatan hukum waktu. Aku hanya mengandalkan kemampuan pedangku untuk bersaing dengan seorang jenius seperti Master Susuan. Pada akhirnya, tidak ada pemenang. Dia tak mampu mengalahkanku, dan aku pun tak mampu mengalahkannya. Malam berikutnya, mereka bertengkar lagi di malam berikutnya. Hingga hari ketiga, bayangan pedang di lapisan kelima makam pedang saling bertautan, dan cahaya pedang berbenturan berulang kali dengan kekuatan dahsyat yang menghancurkan aturan langit dan bumi. Tuan Muda Susuan penuh semangat juang, dan setiap pedang yang ia ayunkan seakan menembus penghalang ruang. Rasa sakit yang menusuk itu hampir selalu terasa di tubuhku, tetapi setelah bertarung ribuan ronde, hatiku tiba-tiba bergetar. Dengung-dengung-dengung. Pikiranku melihat banyak sosok dewa turun dari langit, kekuatan suci bergulung liar di udara sekitar, aturan dan simbol yang rumit dan mendalam yang tak terhitung jumlahnya menghujani, bahkan diiringi nyanyian para dewa kuno dan suci. Ini dia, resonansi yang tak tertandingi, resonansi dari para santo kuno. Mengikuti instruksi Sangguan Ziyi, dia segera mengeluarkan pil Kixin dan menelan satu. Dengan ledakan tiba-tiba, rasa sejuk yang tak berujung mekar di hatiku, dan seluruh tubuhku menjadi sangat jernih dan terang. Pemahamanku langsung mencapai titik puncaknya. Aku merilekskan tubuhku dan mulai menerima resonansi dari para santo di antara langit dan bumi. Dalam sekejap mata, aturan pedang yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuhku seperti air pasang. Pedang tulang abadi bergetar hebat, seakan gembira menyambut sambutan ini. Hong, kekuatan ilahi memancar dari atas bilah pedang, dan seketika mengembun menjadi sosok transenden yang menyelimuti tubuhku. Sosok itu adalah seorang pemuda dengan keanggunan luar biasa, berjubah putih, memegang pedang yang tak tertandingi di tangannya. Ia tampak arogan, dengan aura meremehkan segalanya dan tak terkalahkan. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura persatuan, seolah-olah orang itu adalah pedang, dan pedang itu juga mengandung seluruh jiwa orang itu. Pedang yang bisa ia tebas akan menghancurkan dunia. Ini, Master Susuan tidak menyerang lebih dulu, melainkan mengamati transformasiku dengan saksama. Ia mengerutkan kening dan bertanya, mungkinkah itu bayangan jiwa pedang yang legendaris? Bu Yixuan, apakah kau benar-benar telah memahami bayangan jiwa pedang? Apakah ini bayangan jiwa pedang? Aku juga terkejut, tapi hatiku sangat gembira. Hanya aku yang paling tahu kekuatan yang dibawa oleh bayangan jiwa pedang ini. Kekuatannya pasti jauh lebih besar daripada roh pedang yang pernah kupahami sebelumnya. Di perpustakaan Istana Bailu, Kitab Pedang Abad Pertengahan mencatat sebuah bagian tentang keberadaan kekuatan ini. Setiap kali seorang pendekar pedang mencapai keadaan penyatuan pedang dan hati, ada 3 cara untuk terus berkembang. Pertama, terus berlatih ilmu pedang dengan tubuh sendiri tanpa memahami aturan kehendak apapun. Kedua, memahami jiwa pedang. Yang disebut jiwa pedang adalah tubuh spiritual yang diwarisi dari pedang, dan sangat kuat. Adapun yang ketiga, adalah bayangan jiwa pedang. Yang disebut bayangan jiwa pedang sebenarnya adalah jiwa abadi seorang pendekar pedang yang kuat di zaman kuno, yang beresonansi dan dimurnikan oleh hati pedang. Di antara ketiga jenis latihan penyatuan pedang hati, bayangan jiwa pedang adalah yang paling unggul, tetapi cukup langka. Sungguh luar biasa bagi seseorang untuk memahami bayangan jiwa pedang dalam 100 tahun. Di generasi alam atas ini, hanya segelintir orang yang memiliki bayangan jiwa pedang. Setahu saya, Sangguan Nanfeng, Sangguan Ziyi, Li Qingyin, dan Lin Muzhao semuanya memahami jiwa pedang, bukan bayangan jiwa pedang. Ini menunjukkan betapa langkanya kesempatan ini. Terlebih lagi, semua ini berkat pil Kixin yang dianugerahkan guru kepada saya. Jika bukan karena pil Kixin, mungkin saya tidak akan mampu menembus penghalang itu dan akhirnya memahami jiwa pedang. Bisa dibilang, setelah aku memahami bayangan pertama jiwa pedang, aku merasakan terobosan dalam pedang. Saat ini, aku telah memasuki tahap tengah keadaan kesatuan hati pedang, dan kekuatan pedang setidaknya telah berlipat ganda. Sambil menatap sosok roh pedang itu, aku bertanya, siapakah kamu? Dia tampak sombong dan memiliki sosok yang tak tertandingi saat dia berkata, aku Bei Chen Feng, pedang suci Bei Chen dari abad pertengahan. Luar biasa, saya sangat gembira. Bayangan jiwa pedang pertama ternyata adalah seorang santo pedang bergelar dari abad pertengahan.
Ini juga berarti saya mewarisi jiwa pedangnya dan akan mendapatkan lebih banyak atau lebih sedikit inspirasi serta pemahaman tentang pedang dalam praktik saya di masa depan. Ini adalah manfaat yang tak terjelaskan. Dengan kata lain, memahami bayangan jiwa pedang ini seperti meningkatkan pemahaman saya sendiri. Tidak seorang pun menyangka bahwa transformasi Bai Xiuluo dalam pertempuran makam Zulong merupakan sebuah berkah tersembunyi. Sosok Bei Chen Feng menyatu dengan pedang tulang abadi dalam sekejap, dan seluruh pedang tiba-tiba menjadi sangat terang dan cemerlang. Kekuatannya berlipat ganda saat diayunkan, dan memiliki momentum untuk menghancurkan segalanya. Bayangan jiwa pedang menyatu dengan niat pedang, meningkatkan daya mematikan niat pedang secara signifikan, sehingga tanah di bawah kakiku mulai runtuh dan berubah menjadi bubuk. Momentum ini memang belum pernah terjadi sebelumnya. Memahami bayangan roh pedang telah melipat gandakan kekuatanku. Apakah kamu ingin terus berjuang? Tanyaku. Tatapan guru Susuan tampak muram. Sesombong apapun aku tidak sesombong itu sampai berpikir aku bisa menantang seorang pendekar pedang muda yang memiliki bayangan jiwa pedang. Terlebih lagi, bayangan jiwa pedang yang kupahami awalnya milik seorang pendekar pedang bergelar. Kemudian, aku mengarahkan pedangku dan berkata, bagaimana kalau kita serang ketiga hantu itu bersama-sama? Tuan Susuan tertegun, sementara hantu-hantu lainnya tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka sangat menyeramkan, dan mereka juga mulai mencibir dan mengejek. Anak kecil, apa kau terlalu sombong? Bahkan jika seorang kultivator pedang di alam Yuanling telah menguasai bayangan jiwa pedang, apa masalahnya? Apa kau pikir kau bisa menantang para santo? Semua yang hadir di sini adalah orang bijak yang setara dengan orang suci semasa hidup mereka. Dan sekarang kau benar-benar ingin menantang mereka bertiga sendirian. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana caranya hidup atau mati. Semuanya, karena anak ini ingin mati, mengapa kita tidak mengabulkan keinginannya? Baiklah, beritahu dia seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Tak lama kemudian, tiga roh jahat keluar, aura mereka suram dan agung, dan pedang tajam di tangan mereka memancarkan cahaya dingin di kehampaan. Mereka semua adalah roh jahat di alam Yuanling, dan telah mencapai tahap awal pemahaman tentang penyatuan pedang dan hati. Aura mereka sangat kuat, dan jika mereka bertiga bergabung, mungkin akan sulit untuk menghadapinya. Membasmi, ketiganya bergegas maju tanpa ragu-ragu. Pedang tulang abadi bergetar, dan nyanyian pedang yang nyaring terdengar. Pedang itu melayang ke udara, dan bayangan jiwa pedang tiba-tiba meledak. Pedang ini tampak biasa saja, tetapi mengandung sebagian esensi sejati dari kultivasi pedang suci Bei Chen Feng. Cahaya pedang menyambar, dan mengusir hantu di depannya seperti menamparkan lalat. Ia melangkah di kehampaan, gerakan tubuhnya sangat indah, bila pedang berputar, dan niat pedangnya menembus serangan hantu dua kultivator pedang lainnya. Ada perasaan mengalir seperti awan dan air, dan ia merasa nyaman. Benar saja, setelah memahami bayangan jiwa pedang, seluruh ilmu pedangnya menjadi sangat berbeda, dengan semacam pandangan ke depan. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 gerakan telah berlalu dan seluruh orang berkeringat deras. Ketiga pendekar pedang Yinling semakin berani seiring berjalannya pertempuran, melancarkan jurus-jurus dahsyat satu demi satu, tetapi aku selalu menghabisi mereka satu persatu. Sebaliknya, aku merasa yakin akan menang, jadi aku tidak mengincar kemenangan cepat. Sebaliknya, aku memaksa mereka untuk menunjukkan kartu mereka, lalu menghancurkan jurus mereka satu persatu, entah dengan menekan mereka dengan paksa atau dengan membongkar mereka dengan teknik pedang yang cerdik, memeras sisa-sisa aturan pedang mereka. Inilah yang terpenting. Aku menghabiskan sepanjang malam dan mengalahkan tiga hantu pendekar pedang tingkat 5 pukul 10 pagi, mengejutkan seluruh tingkat kelima. Hantu-hantu itu menatapku seolah-olah mereka sedang melihat monster kecil. Di pagi hari, matahari terbit, membawa kehangatan. Angin berdesir di hutan maple di luar makam pedang, dan dedaunan merah beterbangan berkilo-kilometer jauhnya dan gugur di hutan bambu, menciptakan ketenangan dan vitalitas yang tak terlukiskan. Memegang pedang tulang abadi, tubuhku penuh luka, dan jubah murid istana suciku hampir robek menjadi pangkemping. Aku tampak menyedihkan, tetapi aku masih bersemangat. Aku menatap bayanganku di sungai, dan mataku penuh pesona. Manfaat yang dibawa oleh bayangan jiwa pedang ini sungguh tak terbayangkan, dan aku akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Adik laki-laki, di luar hutan istana Bailu, Lin Muzhao, mengenakan jubah putih yang indah, sudah menungguku. Melihat penampilanku yang berantakan, ia tak kuasa menahan senyum. Ia mengulurkan tangan dan memegang lenganku, berkata, bagaimana malammu? Sepertinya, kemampuan pedangmu telah pulih dan bahkan meningkat pesat. Jangan sembunyikan dariku, kakak senior. Bagaimana latihanmu? Saya bilang, saudari, jangan tanya. Jalani saja selangkah demi selangkah. Saya selalu mengingat ajaran guru, dan pil Kixin sangat membantu. Oh, aku senang pil Kixin bermanfaat.
Akademi kita hanya punya 3 pil Kixin, jadi kamu harus memanfaatkannya sebaik-baiknya. Sekarang, apakah kamu berencana untuk kembali ke gua untuk memulihkan diri dan beristirahat? Aku ingin pergi ke gua guruku untuk menyembuhkan lukaku dan mengamati hakikat sejati penguasa bulan ilahi. Baiklah, kakak senior, bolehkah kami menontonnya bersama? Tanyanya sambil tersenyum. Tentu saja, di dalam gua kepala biara, Guru Sangguan Ziyi memasuki dunia rahasia di dalam gua untuk berlatih, meninggalkan Lin Muzhao dan saya, sementara penguasa bulan ilahi disegel di aula kuno dan elegan di dalam gua. Angin bertiup, hutan bambu bergoyang, terasa elegan dan damai. Lin Muzhao berlutut, matanya terpaku pada penguasa Senyu dengan ekspresi terpesona. Aku duduk bersila di tanah, dan kesadaran spiritualku mulai berkomunikasi dengan sang penguasa bulan ilahi, menjelajahi segala hal tentang aturan waktu yang terkandung di dalamnya. Tak lama kemudian, sang penguasa bulan ilahi tampak hidup di hadapanku, dan sisik-sisik muncul di depan mataku. Di bawah bimbingan aturan yang luar biasa ini, seluruh langit dan bumi tampak mulai terpisah. Dunia terbagi menjadi bidang-bidang paralel dan non-paralel, dan sumbu horizontal dan vertikal juga terbagi. Setiap gunung, sungai, rumput, dan pepohonan menjadi gambar yang membeku. Skala waktu didominasi oleh kekuatan magis ini, yang merangkai skala-skala gambar ini untuk membentuk dunia nyata. Misteri dan esensinya cukup bagi manusia untuk dipahami dan dihayati seumur hidup. Aku mulai menyimpulkan dalam pikiranku, dan memperoleh gerakan pedangku sendiri dari aturan ajaib ini. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Lin Muzhao menghela napas lega, tubuhnya yang ramping tampak luar biasa ramping, secercah kegembiraan terpancar di matanya yang indah. Jelas, ia telah memahami sesuatu. Melihatku menatapnya, ia tersenyum dan berkata, "Adik junior, aturan waktu sungguh mendalam dan penuh misteri. Aturan-aturan itu sangat menginspirasiku dalam kultivasi kitab suci angin surgawi kuno. Kesempatan seperti ini sungguh langka. Ya, itu juga menjadi inspirasi besar untuk latihan pedangku. Apa yang saya katakan bukan asal-asalan. Bahkan, saat ini saya sudah memahami dasar-dasar gerakan pedang dari aturan waktu. Ini adalah serangan 3 dimensi dalam skala waktu. Setelah dipicu, akan membentuk serangan asimetris. Umumnya, pendekar pedang dari alam yang sama akan kesulitan menahan gerakan ini. Bahkan jika melintasi alam, mungkin saja musuh yang kuat dapat terbasmi dalam sekejap. Efek utamanya adalah menyerang musuh secara tiba-tiba. Setelah mengamati sejenak, saya merasa penguasa Senyu mulai diam. Ini membuktikan bahwa mendapatkan begitu banyak aturan saja sudah merupakan batas kekuatan dan pemahaman saya saat ini. Menghabiskan lebih banyak waktu hanya akan membuang-buang waktu. Lagi pula, kekuatan aturan yang saya peroleh sudah cukup bagi saya untuk menciptakan jurus pedang yang hanya milik saya. Pada saat ini, Guru Sangguan Ziyi muncul dari lautan kabut, sambil tersenyum, "Bagaimana pengamatan kalian berdua?" "Ini sangat bermanfaat, sangat bagus." Dia tersenyum dan berkata, "Bersiaplah untuk menyambut tamu-tamu terhormat kita. Muzhao, buatlah teh di kedai teh. Xiao Xuan, bantu kakak perempuanmu merapikan meja teh." "Bagus. Aku tidak tahu siapa tamu kehormatan itu, tetapi aku dan Lin Muzhao tetap bergegas merapikan paviliun teh." Seni teh Lin Muzhao sungguh kelas 1, dan tak lama kemudian aroma teh memenuhi seluruh gua. Di kejauhan, susunan prasasti gua diaktifkan, dan sesosok cantik berjalan masuk. Ia mengenakan jubah hitam, dengan sosok ramping dan anggun. Sekilas, ia tampak sangat cantik. Baru setelah ia terbang ke paviliun teh dan mengangkat jubahnya, menampakkan wajah yang tak tertandingi, kami akhirnya tahu siapa sosok itu. Sosok itu tak lain adalah Permaisuri Tianxin Dong Fangwan. "Salam untuk Yang Mulia Permaisuri." Lin Muzhao dan saya memberi hormat tepat pada waktunya. Permaisuri Tianxin mengangguk dan tersenyum, "Sama-sama, Santo Pedang Rusa Putih. Kedua muridmu sungguh luar biasa. Mereka berhasil menemukan penguasa bulan ilahi dari makam naga lilin. Sejak abad pertengahan, begitu banyak jenius telah memasuki makam naga lilin, tetapi hanya mereka yang berhasil menemukan penguasa bulan ilahi." Sangguan Ziyi tersenyum tipis dan tidak banyak bicara. Ia mengangkat tangannya dan memanggil penguasa Senyu dari aula yang jauh. Di bawah pengaruh lapisan-lapisan batasan, penguasa Senyu terhampar di atas stalagmit yang indah dan terbang bersama akarnya, mendarat di samping meja teh. Seluruh penguasa memancarkan cahaya suci, dan sisik-sisiknya bersinar dan berputar, sungguh luar biasa. Permaisuri Tianxin menatap penguasa bulan ilahi dengan mata indahnya, menatapnya dengan konsentrasi luar biasa. Setelah beberapa saat, napasnya sedikit tersengal-sengal, dadanya naik turun, dan emosinya sedikit berfluktuasi. Ia menggelengkan kepala dan berkata, "Penguasa bulan ilahi memang artefak ilahi yang melampaui dunia fana. Kekuatan ini, terlalu mengerikan. Menyegelnya adalah hal yang baik.
Apakah Santo Pedang berniat menempatkannya di penjara makam pedang? Itu benar. Sangguan Ziyi mengangguk murid-muridku dari Akademi Rusa Putih telah menjaga penjara makam pedang selama beberapa generasi, dan penjara itu tidak pernah hilang. Terlebih lagi, lantai 9 penjara makam pedang dijaga oleh para Santo Pedang kuno, yang dapat memastikan keamanannya sepenuhnya. Permaisuri Tianxin sangat tersentuh dan berkata, saya tidak meragukan kekuatan Akademi Rusa Putih, tetapi saya khawatir tentang kemungkinan keadaan darurat. Oleh karena itu, saya berencana untuk mengirim Chen Feibai, salah satu dari 10 marsekal Kementerian Perang, untuk memimpin pasukan harimau dan macan tutul yang beranggotakan 100.000 orang ke garnisun 5 mil di luar Akademi Tianfeng dan Rusa Putih untuk mencegah keadaan yang tidak terduga. Langkah ini tidak dimaksudkan untuk merebut kekuasaan. Tuan Pedang Suci dapat memimpin pasukan harimau dan macan tutul yang berjumlah 100.000 orang ini kapan saja. Sangguan Ziyi tersenyum. Karena Yang Mulia memiliki niat ini, mengapa tidak memerintahkan Chen Feibai untuk memimpin 100.000 pasukan harimau dan macan tutul untuk menenangkan markas istana Yin Yang? Meskipun ada banyak kekuatan di wilayah atas yang mungkin mengincar penguasa bulan ilahi, hanya sedikit yang benar-benar menjadi ancaman, dan istana Yin Yang adalah salah satunya. Sebaliknya, Yang Mulia menempatkan pasukan di sini hanya akan membuatnya tampak seperti ada sesuatu yang mencurigakan. Permaisuri Tianxin tersenyum. Tuan Pedang Suci benar, Wan Er tidak memikirkan semuanya dengan matang. Kudengar dari Lin Er bahwa terjadi pertempuran sengit antara Raja-Raja Muda Kebaikan dan Kejahatan di makam Naga Lilin. Ya, Dong Fang Wan menatapku dalam-dalam dan berkata, Bu Yixuan, mungkin dia juga memenuhi syarat untuk menantang upacara tersebut. Sangguan Ziyi menggelengkan kepala dan terkekeh, Xiaoxuan masih terlalu muda, dan dia lahir di alam bawah. Dia butuh waktu untuk mengasah dirinya. Dia belum cocok menjadi kandidat untuk upacara agung. Aku sangat senang untuk Bu Yixuan karena dia disukai oleh pedang suci. Permaisuri dari kerajaan atas jarang tersenyum, dan memang sangat cantik. Tak heran ia masuk dalam 10 besar wanita tercantik di kerajaan atas. Namun, di balik senyumnya, tersembunyi hati seorang kaisar yang tak terduga dan tak terbaca. Kalau begitu, mari kita ikuti instruksi Master Pedang Suci dan menyegel penguasa bulan ilahi di lantai 9 makam pedang. Dengan 2 dekan tua yang menjaganya bersama-sama, aku yakin ini akan memastikannya sepenuhnya aman. Ya, Sangguan Ziyi menuruti perintahmu. Permaisuri Tianxin berjalan pergi dengan santai, dengan jubah panjang menutupi tubuhnya yang sempurna, dan meninggalkan Akademi Bailu. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa ia pernah ke sana. Bahkan jika seseorang melihatnya, mereka tidak akan mengira bahwa wanita berjubah panjang itu adalah Permaisuri Tianxin yang legendaris, salah satu penguasa dunia ini. Guru, apa sebenarnya upacara agung itu? Setelah duduk lama di paviliun teh, akhirnya saya tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Upacara besar. Sangguan Ziyi teringat sesuatu, dan setelah beberapa saat ia berkata, upacara agung, juga dikenal sebagai upacara agung semua bangsa, adalah kompetisi akbar antar generasi muda dari kerajaan-kerajaan besar dan puluhan ribu negara di alam atas. 10 teratas akan dipilih dan dipuji sebagai orang-orang terpilih. Dalam perang dunia yang akan datang, orang-orang terpilih ini akan mewakili alam atas dalam pertempuran, menjaga kehormatan, martabat, dan statusnya. Saya sedikit terkejut dan berkata, saya dengar dari Guru Nanfeng bahwa Li Qingyin adalah orang pertama dalam upacara agung ini, dan dialah yang akan berjalan di jalan surgawi abadi dan menumpas ibel-ibel jahat di surga. Ada apa ini? Sangguan Ziyi tersenyum tipis dan berkata, Xiaoxuan, menurutmu apakah ada orang di alam atas yang bisa menandingi para seniman hebat yang terpilih dalam upacara agung semua bangsa? Hanya kekuatan terlarang yang legendaris yang akan menantang status dan martabat alam atas kita. Upacara agung semua bangsa sangat penting di alam atas. Kamu, jangan terlalu memikirkannya untuk saat ini, dan berusahalah untuk mencapai alam semi suci terlebih dahulu. Ya, saya mengerti. Terima kasih atas bimbingan Anda, Guru. Saya akan berlatih dulu. Penguasa Senyu, apakah kamu masih perlu mengamati? Tidak, Tuan bisa menekan Dewa Penyegel Penguasa Bulan kapan saja. Bagus. Setelah meninggalkan Gua Pedang Suci, Lin Muzhao dan aku berjalan berdampingan di jalan setapak yang ditumbuhi daun maple. Daun-daun merah berguguran, jatuh di bahu kami atau di jalan setapak batu. Suasananya sangat sunyi. Lin Muzhao berambut hitam legam, dan jubah putih menyelimuti sosok rampingnya. Ia memancarkan pesona yang begitu halus. Ia berkata, adik junior, jika ada hal lain yang ingin kau tanyakan tentang upacara internasional, silakan bertanya padaku. Aku mengerutkan kening dan berkata, kakak senior, guru sepertinya tidak ingin aku tahu lebih banyak tentang upacara internasional. Itu wajar, Tuan hanya tidak ingin kamu mati. Oh, mata indah Lin Muzhao melirik ke sekeliling, dan ia tersenyum, upacara besar bangsa-bangsa jauh lebih berbahaya daripada yang kau bayangkan.
Ini bukan duel singkat, melainkan pertarungan sampai mati yang sesungguhnya. Selain beberapa kerajaan besar, wilayah atas ini juga memiliki banyak sekali kabupaten dan kerajaan. Semua talenta muda di kabupaten-kabupaten ini pasti tak ingin menjadi terkenal. Hanya upacara besar bangsa-bangsa inilah yang dapat membawa mereka ketenaran dan kejayaan, serta membawa kehormatan besar bagi keluarga mereka. Karena itu, semua orang akan berjuang mati-matian. Kalau begitu, aku juga tidak berhak ikut upacara internasional, kan? Aku agak ragu. Lin Muzhao tersenyum. Kau tidak tahu, tapi 10 orang yang menonjol dalam upacara agung bangsa-bangsa disebut orang-orang terpilih. Misi ke-10 orang terpilih ini adalah mewakili generasi muda dari alam atas dan bertempur dalam pertempuran berdarah melawan musuh yang kuat. Dan siapakah musuh yang kuat ini? Tahukah kau? Tidak tahu. Semua roh jahat dan setan yang tersembunyi dalam kegelapan, serta tempat-tempat terlarang yang legendaris. Tanah terlarang. Aku menyebut kata itu lagi. Itu adalah tempat asal Nushan. Aku mengerutkan kening dan bertanya, kakak senior, apa sebenarnya tanah terlarang itu? Lin Muzhao tersenyum penuh kecurigaan, ini. Tanah terlarang, seperti namanya, adalah tabu yang tidak seharusnya disebutkan. Mengenai apa itu, kakak senior tidak begitu yakin. Lagi pula, tanah terlarang selalu berpikir untuk kembali ke alam atas dan menggantikan kita. Itulah sebabnya mereka mengikuti kehendak aturan keseimbangan dan mengirim para prajurit muda tanah terlarang yang luar biasa untuk melawan orang-orang terpilih dari alam atas. Musuh yang harus dihadapi orang-orang terpilih jauh lebih mengerikan daripada yang bisa kau bayangkan. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, pantas saja Guru Nanfeng begitu ketat terhadap adikku King Yin. Lin Muzhao tertawa terbahak-bahak bagaimana dia bisa menjadi adikmu King Yin. Ngomong-ngomong, kakak senior, apakah kamu salah satu dari 10 orang terpilih? Tanyaku. Ekspresinya berubah muram. Kakak senior tidak kompeten. Dia kalah dalam pertempuran 2 tahun lalu dan gagal masuk 10 besar upacara. Tapi setahun lagi, akan ada upacara internasional 3 tahunan lagi. Saat itu, aku harus mencobanya dan tidak mengecewakan guru lagi. Sang terpilih akan bertarung melawan roh-roh jahat dan kesombongan negeri terlarang. Sangat berbahaya, mengapa kau bersikeras bertarung? Adik muda yang konyol. Ia menepuk bahuku, senyumnya begitu menawan, lalu berkata, betapapun berbahayanya, ini adalah kesempatan untuk membawa kehormatan bagi sekte kita. Ada begitu banyak sekte di wilayah atas, bukan hanya 4 kerajaan, tetapi juga lebih dari 10.000 kabupaten dan kerajaan. Jika kita bisa mengharumkan nama kita, sekte kita pasti akan bangga, kan? Benar juga. Lalu setelah upacara agung menentukan 10 orang terpilih, kapan pertempuran terakhir di tanah terlarang akan berlangsung? Tanyaku. Lin Muzhao tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, tidak ada batas waktu yang pasti. Semua tantangan bergantung pada kapan tanah terlarang meluncurkan pengorbanan dan tantangannya kepada kuil keseimbangan. Singkatnya, alam atas harus menang. Jika kalah, sebagian besar energi spiritual kita akan mengalir ke tanah terlarang dan alam luar. Konsekuensinya akan sangat buruk. Sambil bicara, dia menatapku sambil terkikik adik, apa yang sedang kamu pikirkan? Kenapa kamu begitu linglung? Aku mengepalkan tanganku, tatapanku penuh tekad kakak senior, aku punya tujuan baru. Kamu, tidakkah kamu benar-benar ingin menghadiri upacara itu? Kanan, aku mengangguk berat, masih ada 1 tahun lagi, waktu yang cukup bagiku untuk memasuki alam semi-santo. Jika kau berhasil masuk 10 besar upacara, aku pasti akan ikut denganmu. Dengan begitu, aku bisa melindungimu dan adikku King Yin selama pertempuran terakhir. Lin Muzhao tersenyum lebar, kasih sayang kakak senior padamu sungguh berharga. Kalau begitu, belajarlah dengan giat. Dengan bakatmu, setelah setahun berlatih dengan tekun, kau memang akan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan 10 besar upacara. Tapi sebelum itu, kau harus terlebih dahulu meraih peringkat pertama di peringkat Yuanling. Jika ketiga peringkat ini digabungkan, ini saja sudah cukup untuk menggemparkan seluruh dunia atas. Kembali ke gua, masuki dunia Senyai, dan terus berlatih ilmu pedang berdasarkan aturan waktu. Waktu berlalu hari demi hari. Ia berlatih di dunia Senyai pada siang hari dan memasuki makam pedang pada malam hari, terus-menerus menantang roh Yin di lantai 5 makam pedang. Awalnya, ia bertarung 1 lawan 3, lalu 1 lawan 4, 1 lawan 5, hingga setengah bulan kemudian, ia sudah bisa bertarung 1 lawan 8, menyapu bersih seluruh lantai 5 makam pedang, dan bisa melangkah ke lantai 6 kapan saja. Di bawah latihan berintensitas tinggi ini, kultivasinya maju dengan cepat, dan dia menjadi semakin percaya diri dengan gerakan pedang aturan waktu yang diciptakannya. Di pagi hari, sinar matahari yang cerah menyinari dunia Senyai, danau berkilauan, dan angin bertiup di wajah.
Tiba-tiba aku membuka mata saat bermeditasi, dan sebuah inspirasi datang. Setelah merenung hampir seharian di dunia Senyai, akhirnya aku memahami aturan waktu. Klang, pedang tulang abadi terhunus, dan segala sesuatu di sekitarnya mulai berubah. Daun-daun berguguran menari-nari liar, hujan dan embun naik, dan segala sesuatu bergejolak bersama niat pedang. Kabut air yang awalnya menguap kembali menjadi hujan dan embun, dan daun-daun yang hampir menguning pun layu dalam sekejap. Aturan waktu di dunia ini mulai benar-benar kacau. Saat aku mengaktifkan teknik pedang, puluhan energi pedang penghancur waktu meledak dari tubuhku dan langsung membentuk kekuatan pembasmi secepat kilat di hadapanku. Ledakan, seluruh gunung langsung hancur menjadi debu, dan hancur total. Daya rusaknya sungguh mengerikan. Faktanya, kengerian sesungguhnya dari jurus ini jauh lebih dahsyat daripada yang Anda lihat di depan mata. Kekuatan reinkarnasi yang terkandung di dalamnya adalah jurus mematikan yang sesungguhnya, yang mustahil untuk dilawan. Siapapun yang memasuki medan jurus pedang ini akan mengalami kekacauan aturan waktu yang luar biasa, dan kultivasinya sendiri akan sangat terhambat. Sekalipun ia siap secara mental, ia mungkin tidak dapat menghindari jurus mematikan ini. Puluhan energi pedang meledak dalam sekejap, masing-masing mengandung kekuatan penghancur kerundewa waktu, disertai aliran skala waktu berwarna-warni. Hanya aku yang paling tahu kengerian gerakan ini. Hatiku terasa puas. Sekarang, aku punya kartu truf sungguhan. Aku telah menguasai jurus yang bahkan lebih mengerikan daripada niat pedang lompat ruang angkasa yang mampu menembus batas dan membasmi musuh. Apa nama jurusnya? Setelah memikirkannya dengan ama, gerakan ini berasal dari semua hal dan dapat dianggap sebagai bagian dari teknik pedang semua hal. Anggap saja itu jurus ketujuh pedang segala hal. Soal namanya, sebut saja Time Scale Slash. Sederhana dan lugas. Tepat saat dia merasa sangat gembira, suara seorang gadis manis terdengar dari luar gua Bu Yixuan. Apakah kamu di sana? Ini Tantai Yao. Ia segera keluar dari dunia Senyai dan membuka pintu batu gua. Ia melihat Tantai Yao berdiri di luar dengan gaun putih bernuansa emas karat. Ia cantik dan sangat menawan, memegang pedang di tangannya. Ia memiliki sedikit temperamen peri dari alam atas. Ia sangat berbeda dari guru formasi kecil di wilayah pedang Suanyu. Kini ia telah beradaptasi dengan adat istiadat setempat dan lebih menyerupai peri. Ayao, kenapa kamu di sini? Kataku sambil tersenyum. Cepat masuk. Dia cemberut dengan marah. Kenapa, kamu tidak menyambutku? Selamat datang, cepat masuk. Dia melangkah masuk ke dalam gua, langkahnya ringan dan anggun, bagaikan kupu-kupu yang cantik. Ia berkata sambil tersenyum, kudengar kau dan Xiaoyan sama-sama pergi ke makam naga lilin dan mengalami pertempuran berbahaya, jadi aku datang untuk menemuimu. Aku khawatir bukan hanya itu. Aku menurunkan pintu batu dan memulai kembali formasi gua. Mata indah Tantai Yao berbinar saat dia tersenyum dan berkata, memang lebih dari itu. Lalu untuk apa? Tidak ada alasan. Ia mendekat, tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menggenggam salah satu lenganku, bersandar dalam pelukanku. Aroma lembut seorang gadis muda memenuhi hidungku, dan matanya yang indah menatapku dalam-dalam, napasnya semanis anggrek saat ia berkata, sejak tiba di alam atas, aku merasa terpinggirkan. Xiaoyan dan kau sama-sama berkultivasi dengan panik, dan aku, sama sekali tidak bisa mengimbangimu. Aku menatapnya dengan mata terbelalak. Jadi, kau datang ke sini untuk membuat dirimu terasa. Dia tertawa terbahak-bahak. Ya, saya hanya ingin merasakan keberadaan. Aku terdiam. Jadi, apa maumu? Dia menatapku dengan matanya yang cerah, berkedip, dan setelah beberapa saat dia berkata, aku ingin berlatih denganmu. 870.